motivator bagi jutaan orang. Sebenarnya telah diselenggarakan di berbagai negara di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar di lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliput. Tokoh-tokoh nasional merekomendasikan karya-karya. Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ya, hari ini banyak wajah-wajah baru ya. Nah, siapa yang baru pertama kali ikut acara saya? Oke ya, yang lain berarti sudah ikut pada hari Jumat ya, atau hari Kamisnya ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi mohon dicek lagi teman-teman, Bapak dan Ibu ya. Handphonenya tolong di silent ya, karena nanti bisa mengganggu teman-teman yang lain ya. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa dalam proses pembelajaran itu ada 3 hal: transfer of knowledge, transfer of spirit, dan transfer of hidayah. Hidayah ini masuknya suka-suka datangnya, jangan sampai terganggu gara-gara bunyi handphone kita atau obrolan kita sama teman-teman kita ya. Namanya hidayah tidak akan mungkin datang sesimpel itu, mesti dijemput dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kita buktikan kesungguhan kita dengan silentkan handphone dan kita memang fokus beneran. Minimal kita menghargai teman kita yang lain yang pengen menjemput ya ilmu dan kebaikan, insya Allah. Boleh ya? Sudah dicek ya? Oke ya. Kita mulai materinya tentang 7 keajaiban rezeki. Yang lain mungkin belum tahu, sebagian sudah tahu. Alhamdulillah kalau di Indonesia buku 7 keajaiban rezeki itu nomor 1 terlaris selama 3 tahun berturut-turut ya. 3 tahun berturut-turut sampai sekarang ya. Dan seminarnya kita laksanakan di berbagai negara di 4 benua, alhamdulillah. Nah, saya sedikit banyak sudah mengalami apa itu keajaiban. Bisnis saya tumbuh lebih dari 100 cabang se-Indonesia ya, dan itu tercapai dalam waktu 4 tahun saja ya. Nah, saya pengen ini juga terjadi pada teman-teman. Jadi setelah mengikuti materi ini, setelah praktek nanti isinya, insya Allah itu kurang dari 40 hari pasti ngefek, saya bilang. Bukan mendadak kaya, enggak. Kalau mendadak kaya, ya alhamdulillah. Tapi kalau dalam bentuk lain pun sangat mungkin. Ini pengalaman dari sudah-sudah. Karena alumni kita di seluruh dunia itu sekitar hampir 300.000. Kalau di Indonesia itu ya salah satu terbesar di Indonesia. Ya, ada yang lain lebih besar, tapi dia senyum-senyum saya gitu, yang udah puluhan tahun main di dunia seminar training gitu. Nah, kita baru berapa tahun ini. Nah, ini yang saya pengen sampaikan ilmunya kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita rendahkan hati kita buka hati kita, insya Allah kita selama 1 jam di sini kita akan memetik sesuatu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol saja atau melamun-melamun saja, sia-sia semuanya. Yang jaminan dari saya yang kemarin saya bilang, kalau ini dipraktekin, kalau praktek, insya Allah kurang dari 40 hari pasti nyampe. Itu janji saya. Ya, tapi benar-benar praktek. Boleh kita mulai? Oke. Saya minta tolong 1 orang untuk operate ini. Bapak-bapak mungkin yang kalangan tiang ini ya, saran saya mungkin bisa pindah ke depan sini, nggak apa-apa. Mau sandara di dinding juga boleh. Kita fleksibel di dekat dekat jam itu menurut saya juga sangat bagus ya. Masih bisa sandara di sana. Ya, mau ke depan sini pun oke, nggak masalah. Ya, kalau di sini jangan ya. Nanti pikir saya Spiderman ya. Ini materi yang kita akan bahas malam hari ini ya, 7 keajaiban rezeki. Bismillah, insya Allah kita akan memetik sesuatu yang berbeda pada malam hari ini. Kita lihat. Next. Jadi bagi teman-teman yang kemarin Kamis, Jumat sudah hadir, mungkin udah lihat materi ini. Ini janji saya. Jadi sekitar 10%, 15% itu akan ulang.
Boleh ya? Jadi 10 sampai 15% agak ulang karena ada teman-teman yang baru. Nah, tapi ada juga materi yang benar-benar baru sekitar 80%. Ya, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi kita ini ya, yang pertama itu ya, keajaiban pertama tentang golongan kanan ya. Saya sebenarnya tentang otak kanan, saya menyebutnya dengan golongan kanan. Jadi kita ini dari dulu terasanya ya, yang terasanya cuma otak kiri, kanannya kurang. Ya, hafal-hafalan, hitung-hitungan, sesuatu yang pasti gitu ya. Makanya kita fokus pada gaji kita fokus pada sesuatu yang sangat-sangat terukur. Wah, rezeki dari Allah itu tak terukur sebenarnya, dan tidak pasti semuanya. Ya, dan tidak pasti itu rahmat. Benar nggak? Kalau misalnya, ya coba kita naik pesawat nih, ya balik ke Indonesia atau pergi ke state yang lain. Pesawat itu tenang aja. Orang di dalam gimana? Tenang juga. Tapi coba berguncang. Berdoa nggak kira-kira? Berdoa. Yang ateis saya juga berdoa kok. Ya, langsung salawat semua, zikir semua gitu ya. Tapi begitu tenang, akhirnya ada yang tidur, ada yang baca majalah, ngobrol nggak jelas semuanya. Begitu tidak pasti, akhirnya apa? Optimal ibadahnya, optimal ikhtiarnya. Kenapa kita kerja capek-capek? Karena kita nggak tahu berapa rezeki kita ntar. Coba ketahuan, 15 juta, ya udah ngapain kerja sungguh-sungguh? Atau cuma 5 juta, ya udah ngapain kerja sungguh-sungguh? Emang segitu kok. Atau misalnya mati, udah dipatok semua, umur 50 tahun mati misalnya. Ngapain ibadah ya sekarang? Mending di usia 48 tahun baru tobat, ya kan? Nah, sekarang suka-suka aja. Jadi umur, rezeki, jodoh itu tidak pasti. Nah, tidak pasti itu rahmat. Otak kanan itu terbiasa dengan ketidakpastian karena dia fleksibel. Ya. Kotaknya ya pelan-pelan aja kita sadar ya. Sementara otak kiri mau yang pasti-pasti aja, ya. Otak kiri mau yang pasti-pasti saja. Nah, kalau kanan ini dia terbiasa dengan ketidakpastian, ya, fleksibel. Terus apa lagi? Imajinatif, impiannya besar, karena dia percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar, ya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Kaya. Kita mungkin sanggup ya hidup pas-pasan, tapi namanya keluarga besar, umat menuntut kita untuk kaya. Kita perlu masjid di sini, kita perlu Islamic Center di sini, ada TK Islam, SD Islam gitu, ya, yang khas Indonesia. Kita nggak punya itu semua karena kita nggak punya uangnya. Kalau kita punya enak, gampang bikinnya gitu, ya. Nah, makanya Islam itu harus berusaha untuk kuat dan kaya, ya. Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat Nabi kaya, pendiri NU kaya, dari Muhammadiyah kaya, pimpinan Wali Songo juga kaya, Serikat Dagang Islam juga kaya. Dari A sampai Z Islam mencontohkan kekayaan, ya. Dan kalau Nabi dan sahabat masuk ke sebuah kota, yang pertama dibangun adalah masjid dan Baitul Mal, kedua adalah pasar, cermin dari dunia dan akhirat. Dua-duanya dipegang sama Nabi, ya, bukan salah satunya saja, bukan menyendiri di gunung di mana, enggak, menyelamatkan dirinya, keluarganya aja, enggak, ya, tapi bagaimana bermanfaat optimal, ya, untuk umat, ya, kekayaan itu. Umroh, haji, akikah, kurban, zakat, menegakkan ekonomi syariat itu tidak bisa dilakukan kalau kita miskin. Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi tidak bisa mengumrohkan orang lain. Itu bedanya. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolah. Orang miskin bisa nggak memakmurkan masjid? Bisa, tapi tidak bisa bangun masjidnya. Kalau kaya, dia bisa lakukan dua-duanya. Makanya kalau kita belum kaya, it's okay, nggak masalah. Niatkan, ikhtiarkan. Kita belum kaya nih sekarang, tapi kita berniat, Pak, saya pengen banget kaya. Kenapa? Saya bangun masjid nih di sini. Minimal saya mau bangun sholat di sini, ya. Saya mau bangun juga panti asuhan. Akhirnya apa? Ternyata sampai mati kita nggak kaya-kaya. Jangan salah, karena kita sudah niat itu jadi amal. Seolah-olah kita sudah bangun tuh panti asuhan, seolah-olah kita sudah bangun tuh sholat. Karena kita sudah niatkan. Allah mencatat niat dan prosesnya kita. Hasil itu haknya Allah dulu, ya. Nah, jadi niatkan dulu. Makanya Nabi bilang, ya, yang paling ekstrim kefakiran dekat dengan kekufuran. Betapa banyak kisah di Indonesia begitu orang fakir akhirnya lepas imannya, ya, udah banyak ceritanya. Oke, nah, dan Nabi juga bilang hendaknya, ya, lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup ketimbang dia minta-minta sama orang. Ya, hadis ini menegaskan ayat yang bunyinya adalah apa? Hendaklah engkau risau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan lemah. Itu ayat. Apanya yang lemah? Lemah ilmunya, amalnya, nafkahnya juga. Jadi mesti kuat semuanya, imannya, ilmunya, imannya, nafkahnya juga. Jadi bukan salah satunya, karena memang Islam itu agama yang lengkap, menyeluruh gitu. Bukan salah satunya saja, ya. Nah, jadi memang kita ikhtiarkan untuk kuat, untuk kaya. Kalau kita niatnya untuk yang lebih besar, Allah kasih bantuan juga lebih besar. Kalau niat kita cuma perut kita saja, perut keluarga kita saja, ya Allah cuma kasih segitu. Tapi kalau kita mikirin umat lebih besar, bantuan Allah juga lebih besar, rezeki juga lebih besar. Makanya orang Islam mesti berniat dan berikhtiar untuk kaya. Ya, ingat ya, kaya yang dimaksudkan apa? Kemarin saya sudah bahas. Kalau baju saya itu totalnya ya paling 8 10 lembar baju saya benar. Ya. Nah, kenapa kita harus kaya?
ini kaya menurut saya. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya. Selisihnya ya distribusi seluas-luasnya. Jadi kalau namanya muslim itu mesti produktif, hasilnya banyak, prestasinya banyak, manfaatnya banyak. Tapi giliran konsumsi sekedarnya. Saya miris ya, kayak tadi barusan saya bahas, banyak itu sultan-sultan, raja-raja ya khas Indonesia, karena mereka super kaya, tapi peranginya juga super buruk menurut saya. Beli mobil sport di mana-mana gitu ya, nggak ada kaitannya untuk umat, ngapain menurut saya? Sampai punya ratusan gitu ya, sampai artis lain belum punya, dia udah punya duluan gitu, sampai dia ulang tahun panggil artis ke kotanya, ke negaranya gitu ya. Nah ini bukan kekayaan yang saya maksud, ya. Jadi namanya konsumsi itu sekedarnya aja, makan tetap satu piring kok. Umar ya. Umar bin Khattab itu dia memiliki ladang, dia kan udah jagoan sedekah tuh, jagoan wakaf. Ternyata masih tersisa ketika dia meninggal sekitar 70.000 ladang. Ya, kayanya luar biasa, triliuner, ya, triliuner gitu. Tapi bajunya cuma 4 lembar, 5 lembar. Ada sejarah yang mengatakan 3 lembar, tambal-tambal lagi. Padahal dia orang kaya, khalifah lagi, ya. Nah, kenapa bajunya cuma 4 lembar, 3 lembar? Makan cuma 1 lauk, karena itu buat diri sendiri, gak usah banyak-banyak. 1 lauk cukup, padahal 2 pun halal, 3 lauk pun halal, ya. Baju sekitar 10 pun halal, 20 pun halal gitu sebenarnya, ya. Nah giliran untuknya sendiri sedikit, tapi namanya untuk umat, nah ladang harus banyak karena bisa membuka ya lapangan kerja, manfaatnya luas gitu. Di zaman yang Umar itu pantang adalah nganggur, lahan nganggur masuk dimakan semuanya, ya. Luar biasa Umar itu. Jadi kuat dua-duanya, imannya kuat, ekonomi kuat. Kita nggak gampang di otak-atik, gitu. Jadi impiannya harus besar, targetnya besar. Ya, kalau kita belum kaya nggak masalah, niatkan, ikhtiarkan. Setuju ya? Kalau nggak setuju nanti bikin seminar sendiri ya, untuk keajaiban kemiskinan ya. Nah, next kita lanjut. Sepasang bidadari. Ini adalah ilmu rezeki yang luar biasa. Ini biangnya rezeki. Teman-teman puasa ini insya Allah apa-apa gampang jadinya. Sepasang bidadari. Siapa itu? Bidadari pertama adalah orang tua kita dan mertua kita. Itu bidadari yang pertama. Jadi nggak bisa dibeda-bedain. Kalau hati mungkin beda. Tentu kita lebih sayang sama orang tua kandung kita. Tapi perlakuan semuanya hendaknya sebisa-bisanya sama. Ya. Kita juga tidak mau misalnya ibu kita, ayah kita diperlakukan beda oleh istri kita gitu ya, suami kita, tentu kita nggak mau. Ya, nah sama. Jadi orang tua, mertua itu pada hakikatnya sama. Bakti kepada dua-dua juga hendaknya sama. Ya. Nah, pertama kemarin saya ngomong tentang keselarasan. Ya, kita lihat ya sepasang bidadari. Pertama adalah orang tua dan mertua. Bidadari yang kedua adalah siapa? Pasangan kita, suami kita, istri kita. Nah ini masih selaras semuanya. Jadi impian masih selaras semuanya. Oke, kita mau bangun ini nih. Ya, oke, kita mau beli apartemen ini nih, kita mau beli rumah ini nih, kita mau kerja ini nih. Nah ini impiannya masih sama semuanya. Kemarin kita sudah buktikan, begitu impian itu sama, bahkan jari pun bisa ditebak semuanya. Kita udah buktikan, nggak sampai 2 menit itu. Ya, yesterday ya kita buktikan, itu benar-benar keajaiban. Nah apalagi dengan orang tua kita, mertua kita, dan pasangan kita. Kalau pikirannya bercabang-cabang, satu pengen ke A, satu ke B, satu ke C, itu impian lama tercapainya. Ya, impian lama tercapainya. Begitu selaras, percepatan semuanya. Berapa cepat? Menurut saya minimal 27 kali lipat. Ya, minimal. Bisa lebih cepat lagi. Ya. Nah, kenapa impian kita lama tercapainya? Jangan-jangan itu tidak selaras dengan orang tua kita, nggak selaras dengan mertua kita, nggak selaras dengan pasangan kita. Ya. Nah, kalau selaras, mudah-mudahan ya jadinya percepatan. Ya. Saya kemarin saya ceritain ya, kayak saya mau mobil apa, rumah apa, saya ceritain sama keluarga. Kita doain sama-sama. Itu sepasang bidadari. Terus kalau udah beres, nah perluas lagi ke siapa? Ke tim kita, sahabat-sahabat kita, teman di kantor kita, teman di organisasi kita. Kita targetkan, jadi makin luas gitu. Kayak teman-teman yang mau bangun masjid, sama. Menurut saya, kalau tidak diletakkan tanggalnya, omong kosong, gak bakal jadi beneran, bukan saya takabur. Persis kayak mau sholat, gak ditentukan mau berapa rakaat. Kayak main bola, gak ketahuan berapa menit selesainya. Gak selesai itu bola, gak ada yang gol, tau gak? Coba sekarang main bola, gak ada batas waktu, orang pada tidur semua. Ngapain saya capek-capek ngegolin? Tunggu aja dia lawannya capek. Ya, begitu dia capek baru kita ngegolin gitu kan. Nah, tapi karena dibatasi 45 menit, akhirnya semua orang fight gitu. Nah, ini sama. Kemarin kita udah bahas bagaimana kesuksesan sebuah negeri namanya Malaka ya di Malaysia. Dia taruh target tuh tahun 2010 bulan 10 ya, tanggal 10 maju Malaka. Akhirnya maju beneran, tercapai. Persis kayak kita mau sholat kan, kita mau berapa rakaat nih? 4 rakaat.
oke, zuhur. Atau kita mau ganti nih, karena safar, oke, 2 rakaat. Jadi mesti jelas targetnya. Makanya masjid yang mau kita bangun mesti jelas tanggal berapa dibangunnya, ya, dan tanggal berapa selesainya. Kita udah kasih target, belum tentu selesai loh. Apalagi tanpa target, ya enggak? Ada nggak perusahaan yang bikin penjualan tuh tanpa target? Ada nggak? Meeting nggak karena, ayo kita cetak penjualan, ya terserah deh berapa aja, pokoknya banyak deh. Kita bubar yuk jualan semuanya. Nggak ada. Kalau warung ada kayak gitu, ya. Tapi multinational company nggak ada yang seperti itu. Dia meletakkan targetnya, ya. Dan orang bekerja bersama targetnya semuanya. Nah, teman-teman juga di sini, ya saran saya seperti itu. Insya Allah setelah ini terjadi percepatan. Apalagi di Baitul Mal sudah ada, sekarang ya sudah dibentuk. Menurut saya itu berkah yang luar biasa. Karena Baitul Mal memang harus ada. Zakat harus disalurkan melalui itu. Kalau enggak, mau dari mana? Ya, karena memang itu melalui amil. Ya, ayatnya mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang keselarasan. Next, ini yang saya ingatkan juga kemarin ya. Ternyata Donald Trump sekalipun salah satu orang terkaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia, menyampaikan hal yang sama. Kita tanya rahasia suksesnya apa? Dia bilang sama saya, the first one is family, the second one is quality. Ya, pertama keluarga, kedua adalah kualitas. Richard Branson 2 bulan lalu saya ketemu jawabannya juga sama. Richard Branson pemilik perusahaan Virgin, rahasia juga sama, gitu. Ya, luar biasa gitu. Nah, jadi mesti selaras semuanya. Ini yang paling inti, sepasang bidadari. Kedua, nah baru nanti teman kita di kantor, ya organisasi dan semuanya. Idealnya se-Indonesia, idealnya semua Muslim. Itu udah cepat banget tuh semuanya. Ya, jadi bukan soal banyaknya orang, tapi soal keselarasan. Cina penduduknya banyak, karena selaras maju dia. Ya, nah Indonesia penduduknya ya mungkin banyak, tapi bukan itu masalah utamanya. Karena nggak selaras, sulit majunya. Ya, jadi semuanya jalan sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah keselarasan. Apa Ibu? Keselarasan. Yang kedua adalah apa ini ya? Kalau pengen rezekinya lebih baik lagi ya. Kedua adalah apa? Tentang bakti. Ya. Jadi anak-anak yang berbakti hidupnya bertambah rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Pasti itu. Dan itu terjadi untuk semua orang. Sunatullah yang bekerja untuk semua orang, apapun agamanya, apapun etnisnya. Makanya orang Chinese yang berbakti pasti hidupnya bertambah rezeki. Ya. Orang Chinese itu ya itu luar biasa ya, itu kebanyakan mereka agamanya ya ada yang Buddha, ada yang Chinese ya, ada yang udah masuk Kristen, ada yang masuk Islam gitu ya. Tapi spirit mereka semuanya ya itu sama, adalah apa? Bakti kepada orang tua adalah bakti yang utama. Kita lihat rezeki mereka luar biasa. Ya, itu sunatullah Allah berikan ya kepada semuanya. Ya. Jadi jadi mungkin boleh dicek lagi handphonenya, jamnya ya. Jangan sampai berbunyi lah ya, kita menghadapi yang lain gitu ya. Saya itu dari ribuan kali seminar, saya bisa melihat mata orang yang fokus dan tidak fokus. Jadi apa yang bikin tidak fokus nih, biar teman-teman semua tahu, 3 hal: makanan, suara, gerakan. Kalau ada makanan di sini pasti nggak fokus. Ada yang kalau lalu di sini pasti nggak fokus. Ada suara muncul pasti nggak fokus. Itu distraction. Dan hidayah tidak akan masuk ya kalau dengan adanya full distraction, tidak mungkin. Ya. Nah, jadi kita masih kondisikan semuanya. Ya, jadi kita jaga instrumen kita, gadget kita jangan sampai bunyi. Oke? Nah, kita balik ke sini ya. Jadi itu sunatullah yang Allah berikan, Allah tetapkan kepada semua. Persis kayak hukum gravitasi. Ya, apapun agamanya, apapun etnisnya, kalau dia lempar ke atas pasti turun ke bawah. Gak mungkin, karena dia mentang-mentang soleh akhirnya naik terus ke atas, gak mungkin. Dia soleh banget Pak, jidatnya hitam Pak gitu ya. Kalau gitu orang Afrika yang menangnya karena hitam semua sudah gitu ya. Ternyata semua terikat dengan sunatullah. Dia lemparkan ke atas, turun lagi ke bawah. Ya. Nah, ini orang-orang yang berbakti hidupnya bertabur rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Ya. Kita lihat di mana-mana ini terjadi. Nggak percaya, coba cek diri kita, keluarga besar kita, teman-teman kita. Coba lihat siapa yang paling berbakti di antara semuanya itu. Coba lihat hidupnya seperti apa. Saya tidak ngomong soal kekayaan, tapi biasanya anak-anak yang berbakti ya itu rezekinya lebih baik. Lapang aja, lempeng aja. Tapi anak-anak yang durhaka coba lihat, mukanya juga keruh. Uangnya mungkin banyak, tapi masalah juga banyak. Ya, nah tidak perlu menghakimi orang. Kita tunjuk, kita introspeksi gitu. Ya, kalau kita ingat sebuah nama, jadi karena dia pembelajaran bagi kita. Oh iya ya, benar ya. Coba cek seperti itu. Jadi bukan soal punya uang. Kalau orang kiri itu ngomongnya urut-urut semuanya. Makan dulu, baru transfer ke orang tua. Tak ada uangnya, nggak transfer. Cukup dulu, baru sedekah. Nggak cukup, nggak sedekah dia. Kalau kanan dibalik caranya, karena literal dia. Caranya tidak urut. Cukup nggak cukup, dia sedekah. Nanti jadinya cukup. Siapa yang disempitkan hartanya adalah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi seorang sempit, miskin, susah, bermasalah disuruh sedekah harta.
Sama nih, kita lagi mepet nih uangnya, justru itu transfer ke orang tua, kirim ke orang tua, telepon juga orang tuanya, sisihkan waktu bersama dengan orang tuanya. Justru itu akan melampangkan ya rezeki kita dan semuanya. Jadi bukan karena cukup kita berbakti nanti jadinya cukup, itu kanan. Bukan mentang-mentang kaya akhirnya transfer, bukan. Kita transfer, kita berusaha berbakti, insya Allah ini jadinya dikayakan. Bukan saya yang janji, ayatnya jelas, hadisnya jelas kok. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita capek-capek nih. Ya tadi kan kerja, kemarin juga kerja gitu. Ya, apa itu kerja? Ikhtiar kononnya. Apa itu ikhtiar? Jemput rezeki katanya. Padahal berbakti kepada orang tua itu rezeki ya. Itu sebenarnya apa? Mengundang rezeki, menjemput rezeki. Jadi kayak ikhtiar juga. Jadi kita kerja nih, oke, nggak apa-apa. Memang itu sunatullah manusia, gitu ya. Memang harus gitu. Tapi berbakti kepada orang tua pun itu juga mengundang rezeki, menjemput rezeki. Bahkan ini lebih dahsyat. Makanya saya selalu mengatakan ada namanya amal, ada action. Ya, kalau amal ini hebat, ini action lebih bunyi, tahu nggak? Apa-apa jadi. Dan orang kalau berusaha memuliakan orang tuanya, dia dimuliakan sama Allah, diangkat dia, tahu nggak? Ya, dia ngomong didengarin sama orang. Ya, orang bingung, ada apa ini kok bisa kayak gini gitu? Apa rahasianya Pak? Apa rahasianya Pak? Apakah karena ini itu? Enggak. Ada amal berbicara di belakangnya. Itu yang orang jarang tahu. Ya. Saya waktu itu ketemu dengan seorang yang waktu itu dia masih customer service di sebuah bank. Gajinya 1,3 juta berapa tahun yang lalu. Kecil, berapa tahun lalu pun tetap kecil itu angka. Tapi ini orang walaupun gajinya kecil, keyakinannya besar, baktinya besar. Sepertiga gajinya untuk ibunya, sekian persen untuk mertuanya. Cukup nggak buat dia? Jelas nggak cukup. Jelas nggak cukup. Nah, tapi dia jalanin terus. Kemudian apa yang terjadi? Subhanallah ya, akhirnya apa? Dia menjadi pimpinan cabang termuda di banknya. Ya. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mencukupi, Allah pasti punya cara, Allah pasti punya strategi gitu. Ya. Kitanya sok tahu kadang-kadang, kita pikir dengan otak kita, dengan gelar kita bisa dapatkan rezeki. Kata siapa? Ya. Nah, akhirnya apa? Jadi pimpinan cabang termuda di banknya. Belum selesai ceritanya. Tahu-tahu apa dipindahin sama bosnya? Dia cerita sama saya. Dipindahin ke cabang terburuk se Indonesia. Kamu kan terbaik, kata bosnya kan, kamu kan terbaik, you're the best, in the worst. Masuk ke sana, benahi, pergi dia ke sana. Di tangan dia 1,5 tahun cabang terburuk menjadi cabang terbaik di Indonesia. Sampai akhirnya dapat hadiah yang luar biasa. Nah, di situ saya baru kenal sama dia. Akhirnya kita jadi partner gitu ya. Saya tanya dia, Bapak rahasianya apa? Ini orang hebat, nggak pernah juara 2, selalu 1 terus. Apa rahasianya? Ya? Dan bisa menjadi pimpinan cabang termuda di bank nasional, bank lumayan besar gitu ya, dan bisa membenahi cabang terburuk menjadi cabang terbaik. Apa rahasianya Pak? Saya bilang. Kalau saya ketemu orang sukses, saya tanyakan 2 hal. Actionnya apa, amalnya apa? Nggak usah tanya banyak-banyak. Sekolah di mana? Nggak penting. Ya, nggak ngefek itu. Etnisnya apa? Nggak penting. Ya, tapi 2 hal ini kita bisa tiru, kita bisa pelajari. Actionnya apa, amalnya apa? Kita bisa pelajari. Kalau dia bapaknya siapa, kita nggak bisa pelajari. Nggak mungkin orang itu jadi bapaknya kita gitu. Ya. Istrinya siapa juga nggak bisa juga jadi istrinya kita gitu ya. Tapi kalau amal dan action kita bisa tiru, ya. Kalau bapak dulu TK-nya di mana? Oh di sana. Akhirnya kita sekolah di sana, ya kan udah nggak cocok, ya. Saya ikut dari sini gitu ya. Masa mau masuk TK lagi gitu ya? Nah kalau ini ditanya masih bisa kita tiru. Amalnya apa, actionnya apa? Nah actionnya dijelasin sama dia. Ini caranya, mimpin tim gini cara. Wow bagus saya bilang. Setuju dia, saya tiru caranya. Terus dia bilang lagi, amalnya yaitu salah satunya itu bakti kepada orang tua yang luar biasa. Ya, dan tidak pernah mengangkat suaranya, ya, di hadapan orang tua tidak pernah mengangkat suaranya, ya. Saya ketemu dengan salah satu jenderal di Indonesia, ini luar biasa, dia non muslim, dia punya bersaudara itu ada belasan orang, ya, tapi yang ini dia jenderal loh, justru dia yang paling nurut sama ibunya, ya bu, nggak pernah bantah, tapi memang rezekinya luar biasa, paling kencang luar biasa, dan salah satu orang berpengaruh di Indonesia sampai sekarang, ya. Nah, jadi sampai ibunya itu pengen satu yang ekstrim pun diiyain sama dia, ibunya bilang, kamu kan udah kaya sekarang, ibu pengen naik pesawat. Oh gampang bu. Enggak, ibu pengen bawa pesawat. Waduh bu, dia bilang, nggak bisa itu bu, nggak mau tahu. Kamu kan orang berpengaruh katanya. Kamu orang kaya. Aku pengen bawa pesawat katanya. Aku udah tua, kapan lagi bisa bawa pesawat? Udah mikir deh caranya gimana gitu. Akhirnya benar, dibuking sama dia sebuah pesawat, gitu ya, ke Kongsal, Hongkong gitu ceritanya gitu ya. Sekeluar dari naik itu, ya, pesawatnya terbang. Nah begitu dia terbang, barulah ibunya diajak ke kokpit, ibu pegang sebentar itu ya, pegang ibunya gitu ya. Oh ya udahlah ya, nah udah gitu. Itu jenderal, tapi kalau ketemu ibunya persis kayak anak kecil, nurut aja itu, iya bu, rezekinya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu menggunakan rezeki, dan rezeki yang utama bahkan.
Kita cari rezeki jauh-jauh kemana-mana, melamar ini itu, bisnis ini itu, merantau ke sini, ya silakan. Tapi ada rezeki yang paling utama siapa? Orang tua kita. Ya, itu seperti kita menghadirkan kekuatan Nabi di zaman modern. Karena doa Nabi terhadap umat yang persis ya. Jadi gini, doa ibu, doa orang tua terhadap anaknya persis seperti doa Nabi terhadap umatnya. Kecil kemungkinan untuk ditolak. Ya. Nah, jadi kalau pengen rezeki di situ kuncinya. Kita pakai baju bagus-bagus. Pertanyaan saya, orang tua pakai baju yang sama nggak seperti kita? Biasanya kita bajunya bagus, orang tua nggak jelas. Kita pakai kendaraan bagus, pakai Audi, pakai Cadillac, pakai macam-macam semuanya. Orang tua pakai apa di sana? Kita pakai ya apartemen yang bagus, rumah yang bagus. Orang tua jelas nggak rumahnya di sana? Bukan mustahil itu menutupi rezeki kita, itu yang menutupi kebahagiaan kita. Allah melihatnya nggak ridho. Sementara apa? Dulu orang tua memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, kalau makanan cuma satu, orang tua kadang-kadang bohong demi kita. Makan aja nak, makan aja. Papa udah kenyang. Papa nggak lapar, kamu aja makan. Itu orang tua kita. Ya, demi kita. Untuk pendidikan kita, untuk makanan kita, ya, untuk sekolah kita, untuk semuanya, bahkan untuk mainan kita, orang tua fight untuk kita. Mainan, hal yang remeh-temeh, ya, orang tua sampai berhutang di luar sana demi kita. Kita nggak sadar ini, biasanya kita sadar apa? Setelah kita punya anak, baru kita sadar, kayak itu orang tua kita, ya. Setiap kali kayak sekarang nih, saya berangkat, saya rindu sama anak saya. Saya ingat kayak gitu dulu, ayah sama saya, ya. Saya langsung, oh kayak gini, ayah saya bisa. Kesan. Nah, ketika anak saya merengek misalnya minta ini minta itu, saya ingat oh gini saya dulu ke ayah saya. Saya alhamdulillah sekarang punya rezeki. Tapi pas zaman ayah saya dulu dia nggak punya apa-apa. Pasti dia ada yang juga sebisa-bisa dia nggak mau mengecewakan anaknya. Dia fight ya untuk anaknya. Kadang-kadang sampai lalai sholatnya, sampai lalai ibadahnya untuk kita. Ya. Ibu kita jangan ditanya, ya. Ibu kita sejelek-jeleknya dia, walaupun mungkin katakanlah jarang ibadah sekalipun, doanya itu tetap untuk kita, harapannya tetap untuk kita. Apalagi yang soleh dia bangun malam yang mendoakan kita. Kita musuhan sama dia sekalipun, kita nggak teguran sama dia sekalipun, dia tetap doakan kita. Itu ibu kita. Kita jarang mengetahui ini sampai kita akhirnya punya anak-anak yang dewasa, baru kita akhirnya melakukan hal yang sama. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya, bakti kita pada orang tua seperti apa? Sementara dia dulu berikan yang terbaik untuk kita. Ya. Yang terbaik untuk kita. Kayak ibu saya dulu, waktu itu kita pernah naik mobil gitu, ya. Ayah saya bawa, ya. Ibu saya di sini, saya tidur gitu, ya. Saya tidur di pangkuan ibu saya. Tahu di jalan tabrakan, ya. Tabrakan ringan, kaca beramburan, terus gitu. Karena saya tidur gini, ya udah masuk ke kaca telinga saya. Namanya seorang ibu, apa yang dilakukan? Gak mikir, gak ini itu, gak ada hitung-hitungan, langsung dia hirup tuh ya kaca dari telinga saya dengan mulutnya, ya. Gak mikir keselamatan lidahnya, gak mikir keselamatan mulutnya. Yang penting anaknya selamat, ya. Nah itu namanya ibu kita. Jangan ditanya ini perjuangannya seperti apa, ya. Dan hanya satu orang ya yang benar-benar mau fight untuk kita ya tanpa berharap apapun. Itulah ibu kita, ya. Kita udah durhaka sekalipun yang masih didoakan sama dia. Kita udah gak transfer dia 3 bulan 6 bulan masih kita juga didoakan sama dia. Kita jadi orang sukses nih ya, jadi miliarder sekalipun, jadi miliarder saya bilang, ya. Itu doa yang orang tua masih untuk kita. 90% doanya untuk anak-anak itu orang tua kita. Nah kita baktinya seperti apa sama orang tua? Ya, bukan mustahil itu menutupi rezeki kita, yang menutupi kebahagiaan kita. Karena Allah nggak ridho. Orang tua kita mungkin mau mempermasalahkan, Allah yang menghitung, Allah mempermasalahkan. Ya. Dan orang-orang yang pernah menjahati orang tuanya, coba lihat, ya ini hadisnya ada. Itu biasanya dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang jahat juga. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang jahat berkali-kali, kita introspeksi, jangan-jangan kita pernah menjahati orang tua. Kalau rezeki kita seret, ya jangan-jangan kita ya bakti kepada orang tua juga seret. Kalau hidup kita masalah, jangan-jangan hubungan kita sama orang tua bermasalah. Ya, ini sunatullah, ini kausalitasnya. Ya, kalau masalah sesekali itu wajar, itu fitrahnya manusia, sunatullah sudah. Tapi kalau masalah nggak putus-putus, masalah terus gitu, jangan-jangan hubungan kita sama orang tua bermasalah. Kalau langkah kita tersendat-sendat di karir kita, di bisnis kita, jangan-jangan ya komunikasi kita sama orang tua tersendat-sendat juga. Ya. Nah, kalau pengen rezekinya membaik, nasib membaik, saran saya setelah acara ini, ya minimal ya besok gitu ya, temui orang tuanya, ya kalau jauh telepon orang tuanya, minta maaf ulang. Ya. Oh nggak ada sebabnya pak, nggak masalah, nggak perlu pakai sebab, mumpung nanti ada waktu saya bilang. Jaminan nggak dia hidup besok, jaminan nggak kita hidup besok, ya mumpung ada waktu minta maaf aja. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Ayah saya juga sudah meninggal, gampang. Justru udah meninggal itu cara baktinya lebih simpel ya, bukan lebih mudah ya, tapi lebih simpel gitu. Gimana caranya? Cuma 2 hal yang utama, doa kita, amal kita.
doakan terus. Kedua apa? Amal. Kalau kita jujur ya di tempat kerja, maka apa? Jujur itu jadi amal bagi kita dan amal jariah bagi orang tua kita, karena dia yang mengajarkan kita untuk jujur. Kalau kita sholat, kalau kita taraweh, kalau kita sedekah, kalau kita wakaf, kita dapat pahalanya, orang tua juga dapat pahalanya, amal jariahnya, karena dia mendidik kita untuk sedekah dan seterusnya. Jadi intinya gini, kalau pengen dia aman di sana, nyaman di sana, solehlah kita di sini. Itu aja. Makin soleh, insya Allah makin nyaman dia di sana. Makin kita soleh, makin nyaman. Makin soleh, makin nyaman. Dan hukum kebalikannya juga terjadi. Kalau kita bermasalah, kita nyolong-nyolong, kita curang-curang, orang tua keseret-seret juga di sana. Kenapa anakmu seperti ini? Ya? Nah, makanya orang-orang yang korup, orang-orang yang curang, ya, yang sejenisnya lah, itu dia rugi berkali-kali. Rezeki itu anaknya nggak halal, rezeki itu dirinya nggak ada halal. Terus apa dia mempermasalahkan orang tuanya di sana? Harusnya orang tuanya masuk surga dengan gampang, hisab dengan mudah, jadinya bermasalah gara-gara kelakuan dia. Ya, jadi kalau orang tua sudah meninggal itu, ya, doa amal. Kayak saya tampil di sini, salah satu doa saya adalah, ya Allah, andai kata ada sedikit, ya, ada sedikit kebaikan yang aku perbuat di ruangan ini, jadikan itu ya amal jariah bagi papaku, bagi nenekku, bagi kakekku, karena didikan mereka, karena doa mereka, ya, yang mengantar aku ke sini sekarang. Ya, nah saya berharap teman-teman juga berani ngomong seperti itu ya kepada Allah gitu ya. Nah, dan buktikan bahwa orang tua itu ya, kita memastikan diri kita adalah investasi terbaik ya dari orang tua kita. Jadi orang tua kan nanam nih investasi nih. Nah, kita yang setor tuh amalnya. Jadi mudah-mudahan orang tua lapang bisa nangkap. Kayak kita sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Saya mau tanya. Kayaknya kelihatannya buat orang, buat institusi, buat siapa? Pada hakikatnya buat kita. Satu buat dia, 99 buat kita. Satu buat dia, 699 buat kita. Bakti kepada orang tua juga sama. Kayaknya buat orang tua, kita transfer tuh, kita telepon tuh, kayaknya buat dia, buat senang-senangnya dia. Pada hakikatnya buat kita, buat bekal kita. Dan sunatullah sudah bekerja lagi. Kalau orang Hindu, orang Buddha namanya karma, ya. Kalau dalam Islam namanya sunatullah gitu, kausalitas, cause and effect gitu. Kalau kita berbakti pada orang tua, insya Allah anak juga berbakti pada kita. Tidak mungkin yang orang berbakti sungguh-sungguh pada orang tuanya, punya anak durhaka semua, nggak ada ceritanya. Saya belum pernah dengar cerita seperti itu. Ya, dia punya 4 anak, 3 sama berbakti biasanya. Dia punya 5 anak, 4 sama berbakti biasanya. Kan sunatullah bekerja. Orang buat keburukan saja dibalas sama Allah gitu. Karena sehebat apapun ikhtiar kita, kalau Allah nggak ridho nggak jadi. Ya, nah, jadi itu saran saya ya, tingkatkan baktinya kepada orang tua. Hakikatnya untuk siapa? Untuk kita, bekal kita, ya. Dan nanti sunatullah bekerja, anak-anak pun berbakti pada kita. Kayak ada sebuah kisahnya sih fiktif ya, tapi pesannya benar. Jadi ada seorang anak durhaka luar biasa, akhirnya apa? Pengen bunuh ayahnya. Ayahnya ya karena sudah ini udah tahu ilmunya ya, udah ya pengalaman sudah banyak bilang gini, ya udah, nah ikut papa deh, ya ikut ayah deh, ya kita pergi ke bukit itu, nanti bunuhnya di sana aja, sini. Pergi ke bukit sana, cari tempat yang aman, dari di sini mau bunuh. Jadi kamu aman, gak dikejar sama ya masyarakat dan lain-lain semuanya. Sini aja kamu bunuh ayah juga. Anaknya bingung, kenapa ya bilang? Karena dulu ayahku membunuh kakekmu di sini juga. Dia sadar sunatullah bekerja, ya. Nah, si anak pun akhirnya sadar, oh iya, kalau dia lakukan ini, akhirnya nanti terjadi lagi tuh dia. Akhirnya dia stop, ya rantai tersebut dia stop. Nah, tapi pesan dia, kisah itu adalah benar. Jadi kalau kita nggak berbakti pada orang tua, ya jangan heran nanti anaknya kayak gitu juga. Kayak Amerika kehidupan juga ada gitu. Mana ada anak yang berbakti? Karena orang tua juga kayak gitu juga jenisnya. Ninggalin anaknya semuanya kayak gitu. Jepang juga sama. Ya, paling hebat orang sana baktinya gitu ya. Apa? Terhadap orang tuanya. Masukin tuh ke panti itu bakti paling hebat. Ya, itu bakti paling hebat orang Jepang itu. Ya, Amerika pun saya pikir kurang lebih sama gitu. Makanya kita lihat dari segi uang mereka luar biasa, tapi dari segi yang lain selain uang kacaunya luar biasa. Sakit jiwa tertinggi, bunuh diri tertinggi, pembunuhan tertinggi, penyimpangan seksual tertinggi. Ya, apakah itu negeri yang bahagia menurut saya? Enggak menurut saya. Ya, nah gitu. Begitu orang tua tidak ridho, Allah tidak akan mungkin ridho, hidup jadinya kacau balau. Kita mesti dapatkan uangnya, selain uang kita akan dapatkan. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen uangnya oke, rezekinya oke gitu ya, kebahagiaan dapat, pastikan ya bakti pada orang tua yang luar biasa. Karena pada hakikatnya itu adalah untuk kita. Kalau orang tua dulu fight benar-benar untuk kita, apa skalanya sekarang kita yang benar-benar fight ya untuk orang tua kita. Berapa tahun lalu ibu saya pengen umroh Ramadan. Ya, kalau sekarang ya alhamdulillah rezeki ya adalah gitu ya. Tapi dulu itu berat bagi saya. Ya, beratnya luar biasa. Saya bilang sama ibu saya, insya Allah bu berangkat.
Apakah saya takabur? Enggak, saya yakin sama Allah. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, Engkau yang menyuruh aku berbakti pada ibuku, mampukan aku berbakti pada ibuku. Ya. Saudara saya punya uang, tapi nggak berani bilang iya. Saya nggak punya uang, tapi saya berani bilang iya. Uang boleh nggak ada, keyakinan harus ada, bakti harus ada. Persis kayak pegawai bank tadi, gajinya kecil, keyakinannya besar. Akhirnya apa? Rezeki yang besar menjadi haknya dia. Akhirnya apa terjadi? Beneran, saya bisa mengumrohkan dia waktu itu. Umroh Ramadan 2 kali lebih mahal, bisa ternyata. Dan rezeki yang luar biasa, saya pun ikut umroh waktu itu. Ya, dan lebih luar biasa lagi apa? Itulah satu-satunya umroh yang saya bayar sendiri. Setelah itu saya umroh tidak pernah bayar. Ada aja terus yang bayarin. Padahal segi uang ya insya Allah kita ada gitu. Tapi itu orang yang umrohin terus. Masih Pak berangkat terus. Kapan pun saya mau ada yang bayar. Gitu. Ya. Nah, itu yang saya rasakan fadilahnya, sedikit fadilahnya. Dan masih banyak lagi ya kisah-kisah yang lainnya. Ya, saya percaya juga teman-teman pernah mengalami. Sayangnya apa? Kita tidak menjadikan ini sebagai formula untuk sukses. Sekarang coba nih jadikan formula, ya. Kayak kita nih kerja kantor gitu, lembur gitu ya. Itu kan kononnya mendatangkan rezeki. Ya sama, bakti kepada orang tua juga mendatangkan menjemput rezeki, mengundang rezeki. Mulai dari sana. Kalau orang yang masih ada, ya udah langsung. Kalau nggak ada, ya melalui tadi doa dan amal kita. Ya. Saya bilang apa? Selagi dia masih ada umur. Selagi apa? Kita masih ada umur. Selagi apa? Kita juga masih ada rezeki. Kalau salah satu tidak ada, nggak bisa, sudah kesal saya bilang. Saya tiap kali jalan-jalan naik pesawat, saya sering sedih. Sedihnya apa? Ayah saya, nenek saya belum pernah merasakan seperti itu. Ya, nah mau bisa apa saya suruh? Karena saya ada umur, saya ada rezeki. Dia udah nggak ada umur, mau gimana coba? Ya, jadi selagi dia ada umur, kita ada umur, kita ada rezeki, udah lakukan aja. Apa orang tua mau? Iyain aja udah. Justru nanti rezeki itu datang dari sana. Lagi kadang-kadang Allah ngetesnya dengan cara berbeda. Kita lagi mepet gitu ya, orang tua lagi pengen misalnya. Nah di situ dibuktikan biasanya. Jadi nggak nunggu cukup dulu, kita berbakti nanti jadinya cukup. Ya, dibalik caranya. Nah ilmu sepasang bidadari ini luar biasa. Ya, dan semua orang mengakuinya. Bahkan orang seperti Donald Trump pun mengakuinya, Richard Branson pun mengakuinya. Nah kenapa kita yang kononnya orang beriman nggak mau praktek atau praktek cuma sekedar-sekedarnya? Ya, saya pengen ya teman-teman mendengarkan. Boleh dicek lagi handphonenya, ini terakhir kali saya bilang ya. Kalau masih punya lagi handphone saya akan tinggalkan ruangan ini ya. Boleh dicek lagi handphonenya, tolong di silent. Saya justru menghargai teman-teman. Kalau saya udah hafal 5 tadi beneran ya. Kayak tadi itu, satu bunyi itu berapa terganggu di sana? 10 orang, 12 orang. Orang Indonesia tuh sering gak enakan, terganggu dia diam. Padahal hatinya terganggu, benar gak? Iya. Anaknya bunyi, dia terganggu nih, tapi namanya orang Indonesia dia diam gitu. Nah kitanya mesti tahu-tahu diri. Jangan sampai keberadaan kita mengganggu orang lain. Kita yang ngecek silentkan handphone kita gitu ya. Nah kita menghargai orang lain. Saya pergi ke Korea, ke Jepang itu subhanallah, orang naik MRT, naik kereta sekalipun nggak ada handphone yang bunyi karena menghargai orang lain. MRT loh, nggak ada larangan loh, nggak ada yang berbunyi, tahu nggak? Menghargai privasi orang lain. Apalagi rumah ibadah seperti ini, mau ngapain lagi kita di sini? Ya pasti ibadah sebetulnya, nggak mungkin telepon-teleponan di sini gitu. Ya. Ini bukan buat saya aja, saya nggak peduli, saya beneran saya bilang, saya mau diundang lagi nggak ada lagi, nggak masalah bagi saya. Ya. Saya juga ada nasib nggak dibayar kok gitu. Ya saya benar-benar ya agar mesin itu terwujud ya, dan teman-teman juga berubah nasibnya itu ya saya. Gitu. Nah saya pengen materi ini optimal semua buat teman-teman. Oke? Karena nanti setelah saya ada lagi nanti ustaz-ustaz yang lain, motivator-motivator yang lain. Pastikan kita juga perlakuan kita kayak gitu. Handphone masuk sini silent, itu udah adabnya, standar sudah. Seluruh muka bumi kayak gitu. Ya. Sudah ya? Oke. Nah jadi saya bilang mumpung Ramadan ya. Nah ini momentum terbaik saya bilang. Berbakti kepada orang tua juga menjadi rezeki saya bilang. Dan saya sudah melihat orang ya yang benar-benar berubah hidupnya luar biasa setelah dia melakukan ini. Kemarin kita sudah cerita bagaimana sebuah band dengan ringback terbesar sedunia ya itu wasilahnya melalui bakti pada orang tuanya. Ringback terbesar sedunia dari Indonesia ya. Karena bakti ini sama orang tua luar biasa. Ya. Kita lihat lagi beberapa gitu ya. Kayak teman saya ya, motivator gitu juga ya. Itu dia berubah juga hidupnya luar biasa setelah dia berbakti pada orang tuanya. Istrinya sakit, gak putus-putus gitu ya. Akhirnya sadar satu hal. Dia telepon ibunya, dia minta maaf pulang. Akhirnya apa? Kondisi kesehatan istrinya langsung meningkatnya drastis. Ya. Tetap sakit tapi perubahannya drastis. Itu dia cerita sama saya. Ya. Hanya karena apa? Ya bukan hanya ya, ini hal besar gitu. Cuma nelfon orang tuanya, minta maaf pulang. Fadilahnya cair di sini. Mestinya harus suntik ya 1 juta sekian sekali suntik gitu ya, dan harus suntik tiap hari, akhirnya nggak harus pakai suntik, tetap dirawat ya tapi tidak harus disuntik. Itu
subhanallah, ya, sebuah rezeki yang luar biasa. Nah, jadi mulai sekarang tingkatkan baktinya, terutama Ramadan ini adalah bakti yang mestinya luar biasa untuk orang tua kita. Nah, saya pengen teman-teman mendengarkan sebuah kisah. Kisah ini disampaikan oleh guru saya, oleh mentor saya. Karena ya dia punya kesibukan tersendiri ya, tidak bisa hadir di mana-mana, makanya saya minta izin sama dia, Pak, boleh nggak suara saya rekam, ya, agar teman-teman saya yang lain, audiens saya yang lain bisa dengar materi dari Bapak. Akhirnya dia izinkan, nanti kita akan dengar rekamannya. Mau dengar rekamannya? Ya, sebentar aja, ya, cuma berapa menit aja. Tapi kalau kita dengarkan dengan hati yang terbuka, ya, hati yang low profile, insya Allah 10 menit, 12 menit kita akan memetik sesuatu. Tapi kalau kita cuma menung-menung saja, ya, analisa-analisa, sia-sia semuanya. Ya, dihitung, dianalisa, pikir-pikirin semuanya, otak kiri jalan, itu cuma semuanya. Kalau kita rendahkan hati kita buka hati kita, insya Allah 10 menit, 12 menit kita akan memetik sesuatu. Ya, pesan langsung dari guru saya. Boleh? Boleh. Saya mohon agar kita fokus pada hati kita, ya. Jadi kita pejamkan matanya semua, boleh? Ya, jadi kita simak kisah ini dengan hati kita, bukan telinga kita, bukan mata kita. Kita pejamkan mata kita semua, boleh? Ya, mohon semuanya pejamkan matanya semua, boleh? Ya, pejamkan matanya semua, kita simak kisah ini sama-sama. Orang tua memandikan dan merawat kita. Sebagai balasannya, kita malah menangis di tengah malam. Saat kita berusia 2 tahun, orang tua mengajari kita berjalan. Sebagai balasan, kita malah kabur ketika orang tua memanggil kita. Saat kita berusia 3 tahun, orang tua memasakkan makanan kesukaan kita. Sebagai balasan, kita malah melupakannya. Saat kita berusia 4 tahun, orang tua memberi kita pensil berwarna. Sebagai balasan, kita malah mencoret-coret dinding dengan pensil tersebut. Saat kita berusia 5 tahun, orang tua membelikan kita baju yang bagus-bagus. Sebagai balasan, kita malah mengotorinya dengan bermain-main di lumpur. Saat kita berusia 10 tahun, orang tua membayar mahal-mahal uang sekolah dan uang les kita. Sebagai balasan, kita malah malas-malasan, bahkan bolos di sekolah. Saat kita berusia 11 tahun, orang tua mengantarkan kita kemana-mana. Sebagai balasan, kita malah tidak mengucapkan salam ketika keluar rumah. Saat berusia 12 tahun, orang tua mengizinkan kita menonton di bioskop dan acara lain di luar rumah bersama teman-teman kita. Sebagai balasan, kita malah meminta orang tua duduk di barisan lain, terpisah dari kita dan teman-teman kita. Saat kita berusia 13 tahun, orang tua membayar biaya kemah, biaya pramuka, dan biaya liburan kita. Sebagai balasan, kita malah tidak memberinya kabar ketika kita berada di luar rumah. Saat kita berusia 14 tahun, orang tua pulang kerja dan ingin memeluk kita. Sebagai balasan, kita malah menolak dan mengeluh, "Papa, Mama, aku sudah besar." Saat kita berusia 17 tahun, orang tua sedang menunggu telepon penting. Sementara
kita malah asyik menelepon teman-teman kita yang sama sekali tidak penting. Saat kita berusia 18 tahun, orang tua menangis terharu ketika kita lulus SMA. Sebagai balasan, kita malah berpesta semalaman dan baru pulang keesokan hari. Saat kita berusia 19 tahun, orang tua membayar biaya kuliah kita dan mengantar kita ke kampus pada hari pertama. Sebagai balasan, kita malah meminta mereka berhenti jauh-jauh dari gerbang kampus dan mengharu, "Papa, Mama, aku malu, aku kan sudah besar." Saat kita berusia 22 tahun, orang tua memeluk kita dengan haru ketika kita diwisuda. Sebagai balasan, kita malah bertanya kepadanya, "Papa, Mama, mana hadiahnya? Katanya mau memberikan aku ini dan itu." Saat kita berusia 23 tahun, orang tua memberikan kita sebuah barang yang kita idam-idamkan. Sebagai balasan, kita malah mencela, "Duh, kalau mau beli apa-apa untuk aku, bilang-bilang dong. Aku kan gak suka model seperti ini." Saat kita berusia 29 tahun, orang tua membantu membiayai pernikahan kita. Sebagai balasan, kita malah pindah ke luar kota, meninggalkan mereka dan menghubungi mereka hanya 2 kali dalam setahun. Saat kita berusia 30 tahun, orang tua memberitahu kita bagaimana cara merawat bayi. Sebagai balasan, kita malah berkata, "Papa, Mama, zaman sekarang sudah beda, gak perlu lagi cara-cara seperti dulu." Saat kita berusia 40 tahun, orang tua sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan. Sebagai balasan, kita malah beralasan, "Papa, Mama, aku sudah berkeluarga, aku punya tanggung jawab terhadap keluarga." Dan entah kata-kata apa lagi yang pernah kita ucapkan kepada orang tua, bukan mustahil. Itulah yang menyimpan rezeki dan kebahagiaan kita selama ini. Mari sejenak kita doakan orang tua kita. Kita berikan doa yang terbaik untuk orang tua kita. Waktu kita kecil, ya, orang tua minta, ya, ketika kita minta sesuatu, entah itu pakaian, entah itu mainan, orang tua nggak pernah beralasan. Orang tua kita, ya, berusaha bilang iya untuk kita, dia adain untuk kita, ya, dia usaha untuk kita. Begitu juga, ya, kita misalnya tidak mau sekolah, tidak mau ini dan itu, gitu. Walaupun itu baik, tapi orang tua yang paksa kita, ya, demi kebaikan kita. Walaupun kita akhirnya berprasangka buruk, ya, negatif, setelah dewasa baru kita sadar, ya, ini manfaat dari, ya, saran-saran dari orang tua kita. Dan karena doa orang tua kita, karena perjuangan orang tua kita, ya, karena rindu orang tua kita nyampe di sini sekarang. Alhamdulillah rezeki lebih baik daripada yang sebelumnya. Semikian besar, ya, fight-nya orang tua, perjuangan orang tua, ya, untuk kita. Siang malam mendoakan kita. 90% doanya untuk kita. Hanya diri kita, seperti apa bakti kita pada mereka. Hanya pas lebaran nelfonnya, hanya pas bulan puasa nelfonnya, atau cuma sekali sebulan, ya. Belum lagi transfernya. Kalau ingat transfer, nggak ingat nggak transfer. Kalau ada uang lebih baru kirim, nggak ada uang lebih nggak kirim. Ya,
Justru itu yang menyumbat rezeki kita, menyumbat kebahagiaan kita. Ya. Yang sudah berbakti tingkatkan. Jangan pernah GR, wah saya sudah berbakti sama orang tua. Nggak cukup. Apapun di muka bumi ini kita berbuat tidak akan bisa yang menyeterai ya apa-apa yang orang tua dulu berikan kepada kita. Tidak akan ada. Ya. Mumpung bulan terbaik, saya bilang, ya, berikan bakti yang terbaik kepada orang tua kita. Ya. Bukan hanya hari ini saja, bukan sedang momentum saja, ya, tapi seterusnya. Dan pada hakikatnya bakti itu untuk kita. Boleh? Ya. Kalau saran saya, yang orang tuanya masih ada setelah acara ini atau besok ya, temui. Kalau jauh, telepon, minta maaf ulang. No excuse, nggak perlu pakai alasan. Telepon aja, minta maaf ulang. Nanti tahu tuh apa itu keajaiban, apa itu kecepatan. Ya. Itu saran saya. Boleh? Ya. Nah, kalau orang tuanya sudah meninggal, ya nggak ada cara lain. Doanya, ya, amalnya. Tapi sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ibadah kalau untuk diri sendiri karena malas. Tapi kita berpikir ya, oh iya ya, kalau aku ibadah, akunya soleh, ya insya Allah orang tua lebih senang di sana. Mudah-mudahan itu lebih memotivasi kita. Ya. Kita puasa gitu, puasa pentingnya itu deh. Saya sahur, buka, ya cukuplah ini. Keikhlasan perlu dijaga. Tapi berpikir nih, oh iya ya, kalau aku puasanya benar-benar ikhlas, benar-benar ridho, gitu ya, aku jaga sikapku, aku jaga amalku, nah orang tua lapang di sana. Nah, coba mikir seperti itu. Itu bakti terbaik menurut saya, ya, kepada orang tua. Bukan dengan pusara yang bagus, dengan makan yang bagus, ziarah yang sering. Enggak kayak gitu, itu bukan utama. Iya, baik sih baik, tapi bukan itu yang utama. Saya makam ayah saya udah bertahun-tahun saya nggak lihat. Ya, karena ini nggak di sana gitu. Ya, tidak ada fadilah khusus yang datang ke sana. Fadilah berziarah ada, tapi fadilah datang ke sana terus itu tidak ada. Ya, dan Islam itu memudahkan kita. Dia tahu kita akan kemana-mana gitu. Kalau saya juga berjalan ke sana juga ya, berapa kos yang habis, waktu yang habis, dan itu bisa dioptimalkan buat yang lain. Saya jalan ke sana misalnya, habis transportasi 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Mending 3 jutanya saya kasih ke masjid, jadi amalan saya bagi saya, amalan saya buat dia. Ya kan? Nah, Islam itu sangat-sangat rasional sebenarnya. Ya, dan kita lihat makam sahabat gitu ya di Mekah di Madinah itu biasa aja, nggak ada apa spesial juga. Tidak ada juga orang datang ke sana selalu, itu nggak ada. Ziarah silakan, ya, tapi bukan itu yang kita fokuskan. Mau ibadah sungguh-sungguh, ya. Ini orang Indonesia sering kebalik-balik kayak gitu. Mau Ramadan tuh ke pusara ramai, ke makam ramai, ya. Dipikir itu bakti yang hebat menurut dia. Iya, tapi nggak seberapa. Yang lebih penting itu doa kita, amal kita, itu tiada tanding sudah, dan itu pasti benar sudah. Gitu. Ya, kadang-kadang udah ke makam dialog gitu sama orang tuanya. Nah, ini kita bisa dialog. Ya, itu orang Indonesia banyak kayak gituan, jadi salah kaprah jadinya gitu. Memang ada amalan namanya ziarah, tapi apa tujuannya semata-mata buat kita ingat mati. Ya, bukan karena bakti, bukan. Ya, kalau mau berbakti doa amal, amal doa, doa amal itu aja terus. Boleh? Ya. Kita sambung materi yang terakhir. Perisai langit ini ada banyak, ya. Perisai langit ini ada banyak. Salah satunya sedekah, yang lainnya duha, ya, tahajud, ya, termasuk juga zikir, ya, yang fatihah rozak banyak, ya. Intinya adalah amal-amal yang terkait rezeki. Sebenarnya semua amal itu terkait rezeki. Baca Al-Quran pun juga itu terkait rezeki, ya. Ayatnya ada banyak ayatnya. Jadi siapa yang misalnya yang baca itu, ya, dijamin sama Allah perniagaan tidak akan rugi. Ada 3 syaratnya, ya. Dia sholat, dia baca Al-Quran, kemudian apa lagi? Dia sedekah. Itu berulang kali dijelaskan. Dijamin perniagaannya tidak merugi. Itu janji Allah. Oh, itu buat di akhirat aja, Pak. Siapa bilang sesuatu di akhirat Allah catat fadilahnya di sini. Karena Allah pengen kita tuh menang dunia dan akhirat. Ya, duha rezeki. Oh, itu di sana, Pak. Nanti kemudian di sana. Sama, kemudian juga di sini. Sholat duha itu rezeki. Ya. Makanya duha itu menurut saya singkatan. Duha, duit dan harta, ya. Nah, pengen dunia bagus, hartanya bagus, duha. Hartanya bersih, duha. Jelas, kalau jauh didekatkan, ada doanya kok. Ya, kalau di dalam dikeluarkan, yang haram pun bisa disucikan sama dia. Ya, nah dengan penjagaan Allah dan semuanya. Nah itu jelas gitu ya. Jadi bukan kita sholat untuk duit, bukan. Sholat semua amalan kayak puasa juga untuk Allah, mencari ridho Allah gitu. Cuma efek sampingnya nih, kalau bahasa agama namanya fadilah gitu. Nah itulah rezeki. Kayak puasa, fadilahnya apa? Kesehatan. Apalagi fadilahnya impian lebih cepat tercapai. Itu puasa. Ya. Nah,
Duha, saya bilang kemarin ya, pertama itu rezeki, kedua apa? Waktu, akan lapangkan waktu kita. Kita korbankan uang, Allah akan lapangkan uang kita. Kita korbankan waktu, Allah akan lapangkan waktu kita. Bagaimana cara korbannya? Duha dan ya menyisihkan waktu bersama orang tua. Jadi nggak kejar-kejaran hidupnya. Insya Allah waktu tidur itu cukup, semuanya cukup. Allah itu Maha Penyayang, pengen kita tuh ya ini happy di muka bumi, enjoy di muka bumi. Ya, beneran. Islam itu kayak gitu sebenarnya. Nabi Adam pertama kali ya, hidupnya kira-kira senang nggak di surga sana? Senang. Kenapa akhirnya bermasalah? Karena dia korup, karena dia curang, benar nggak? Akhirnya udah berat tuh hidupnya. Nah Allah kan sebenarnya pengen kita ini semuanya tenang, gitu, nyaman. Nah kalau terjadi sebaliknya kita introspeksi, mungkin kita belum tahu ilmunya, makanya habis waktu, ya, uang juga nggak seberapa, kayak gitu. Nah jadi itu ilmu untuk melapangkan waktu, saya bilang gitu, duha ya, dan ya menyisihkan waktu bersama orang tua. Nah ada lagi yang impian, ya itu namanya tahajud, ya untuk impian-impian, untuk hajat-hajat ya. Nah tahajudnya saran saya dirutinkan, apalagi mumpung Ramadan itu bagus gitu, ya. Makanya kayak teman, ya jadi misalnya kayak saya kemarin ya, saya witir tidak ikut. Jadi kalau pemahaman saya witir itu penutup. Jadi kalau saya masih mau tahajud, saya tidak akan witir, gitu, ya. Tapi kalau mau berbeda pendapat dengan saya, ya silahkan, ya nggak masalah. Yang salah siapa yang nggak sholat, itu salah pasti sudah. Ya. Tapi ada juga orang nggak sholat tapi benar, ada nggak? Ada non muslim soalnya, ya kan? Nah bagi dia nggak masalah. Kalau dia sholat jadi aneh gitu, ya kan? Nah, jadi tenang aja gitu, ya nggak usah mikir ribet-ribet banget gitu, ya. Karena sholat itu sebenarnya kan nomor 2, ya, dan sholat pun bisa dilanggar, benar nggak? Iya, sholat itu nomor 2. Nomor 1 apa? Syahadat, ya, dan sholat bisa dilanggar, ya, bisa dilanggar di musola, ya. Nah, jadi langgar itu kalau orang Sumatera bilangnya itu, ya, musola langgar musola, ya, atau surau, ya, itu sama itu, ya. Jadi itu tenang aja, ya. Yang mau puasa sunnah itu juga baik, ya. Senin Kamis, cuma hati-hati itu. Kemarin ada yang meninggal tuh, puasa Senin Kamis meninggal. Puasa Senin bukannya Kamis, ya kan? Nah, jadi kalau puasa Senin bukannya puasa meninggal, ya. Beneran. Orang bilang Ramadan puasa 30 hari, siapa bilang? Saya bilang puasa cuma sekian jam kok 30 hari pasti mati, saya bilang. Ya kan? 30 hari nih, 2 hari jadi lemas. Ya, kayak kemarin saya sempat nggak sahur itu karena saya nggak salah melihat waktu gitu ya. Dipikir waktu Houston gitu, ternyata udah lewat waktunya nggak bisa sahur gitu ya. Ya udah, ya itu 2 hari udah lemas. Apalagi 30 hari, ya kan? Mati kan saya bilang. Ada yang mau coba? Jangan, ya, jangan. Gak ada fadilahnya. Nah, tahajud itu memudahkan hajat-hajat kita, impian-impian kita. Karena itu namanya tahajud. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, nah, mumpung Ramadan, mumpung sahur, praktek. Jadi nggak sulit lagi tuh. Awal-awal dipaksa, lama-lama bisa, akhirnya terbiasa. Akhir bangun sendiri itu nggak pakai alarm. Saya kalau di luar negeri pakai alarm karena waktunya udah berubah nggak keluar nih. Ini badan saya, perut saya rasanya nggak karu-karuan sekarang ini kan. Biasanya mulus jam segini, sekarang nggak jam segini gitu ya. Iya kebalik-balik semua. Mau tampil berat mulus, karena masih pagi kan. Nah, ada aja begininya kan kayak. Kalau saya jalan ke yang beda waktu ya saya pakai waker biasanya gitu ya. Tapi kalau yang di waktunya saya itu kita nggak pakai waker lagi gitu. Karena dipaksa aja. Lama-lama bisa, lama-lama akhirnya terbiasa. Udah biasa itu otomatis gitu. Ya, tahajud. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Belum bisa 2 rakaat. Paksa aja. Aduh Pak, ngantuk banget. Ya udah. Simple caranya, saya ajarkan triknya. Insya Allah semua masih bisa, mau nggak? Simple, bangun ya 15 menit menjelang azan subuh. Masih ada tuh waktu tahajud. Masih bisa. Tidak harus jam 3 malam, 2 malam nggak harus. Kalau bisa gitu bagus. Kalau belum bisa, cari aja 15 menit menjelang azan subuh. Ya, udah. Bersih-bersih 5 menit, ya. Terus udah, sholat 2 menit, selesai. Masih ada tuh waktu, tapi jangan gitu terus sampai mati, jangan ya. Itu terus jangan. Perbaiki gitu. Tapi awalnya praktek gitu aja. Ya, guru saya ngajarkan seperti itu. Ya udah itu saya pegang. Sholat subuh nggak? Ya sholat subuh lah saya bilang kan. Ya udah di situ mulainya. Gimana caranya saya bilang? 15 menit lebih awal saya bilang. Oh ya udah gitu aja saya praktekin. Ya, akhirnya bisa. Ya. Nah makanya tahajud ini pegang, duha pegang. Jadi kalau kita logikanya secara sains ya, itu jarak coba ya. Zuhur ke asar itu pendek. Asar ke maghrib juga pendek. Ya. Maghrib ke isya juga pendek. Tapi coba lihat, isya ke subuh itu jauh. Gitu. Ini orang bisa loss, maka dicegat lagi satunya, tahajud namanya. Zuhur, subuh ke zuhur juga jauh gitu. Ini orang bisa loss juga nih, maka dicegat lagi. Ya, duha. Nah, pegang dua-duanya ini, insya Allah kekawal semuanya itu. Rezeki, impian semuanya gampang. Ya. Nah, dan tahajud ini nih yang orang jarang tahu. Bahkan Ustaz pun jarang bahas ini. Ya. Ini penting bagi kita yang punya karyawan.
punya bawahan, yang punya anak-anak, yang punya istri. Ini penting agar apa? Kata-kata kita didengarkan sama dia. Rahasianya Pak, tahajud. Ya, ayatnya ada sebenarnya. Jadi siapa yang melakukan itu akan diberatkan, kata-katanya, ucapannya akan diberatkan sama Allah. Jadi dengerin sama orang. Ayat yang ngomongkan hadis lagi itu. Ya. Nah, jadi tahajud. Jadi kita ngomong itu didengarkan sama tim kita. Ya, walaupun agamanya beda sama kita, didengerin. Nah, sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi saya bilang ada action, ada amal. Ada ini mulut yang ngomong, ada lagi amal yang belakang yang ngomong sebenarnya. Nah, ini bikin ngomong tak nak semua orang. Ya. Nah, jadi kalau pengen tim lebih nurut sama kita semua itu, coba tahajudnya dirutinkan sahabat saya. Ya, nanti ngatur anak itu juga insya Allah lebih mudah. Ya, nah saya di situ juga insya Allah lebih mudah karena kata-kata kita telah diberatkan sama Allah. Ya. Boleh? Mumpung Ramadan, praktek. Ya. Nah itu Perisai Langit. Jadi ada duha, tahajud, zikir dan semuanya, dan sedekah juga. Ya, kita lihat next. Perisai Langit, ya kayak perisai memang, ya perisai gitu, membentengi kita dari mara bahaya, bala gitu ya, rezeki-rezeki yang tidak halal gitu ya. Nah itu yang jadi perisai gitu. Dan kita mencebur rezeki kita lebih mudah karena ada perisainya. Tapi itu namanya perisai langit. Ya tidak akan ada makhluk bumi manapun yang bisa menghalangi rezeki kita kalau kita pegang itu, ya perisai langit itu. Oke? Dan ini memang ya, apalagi ini ya, sedekah memang efeknya luar biasa. Ya, sedekah itu menyehatkan. Sedekah itu mengayakan. Okay? Jadi kalau kita memberi ini penelitian, ya. Jadi kalau kita memberi, by research ya dibuktikan. Jadi kalau kita memberi ya, itu endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Kalau kita memberi dengan ikhlas, ya, itu muncul satu efek lagi. Apa itu? Anestesi, kebal. Ya, kebal. Gitu. Jadi sulit ya penyakit untuk masuk. Ya. Kalau kita memberi kepada keluarga, muncul lagi satu efek, namanya apa? Oksitosin. Meningkat. Akhirnya apa? Makin sehat, makin sehat, makin sehat. Sama tahajud juga ada ilmunya. Ya, itu kalau tahajud melatonin terkontrol dalam tubuh kita. Ya. Nah, terus kalau dalam ilmu penelitian ya orang-orang India itu kalau dia ibadah malam, bangun malam terus dia beribadah gitu ya. Bukan ibadah, kegiatan ya. Kegiatan itu dia melakukan kegiatan, bisa tarik nafas atau apa seperti itu ya. Itu cakra mahkota naik. Efeknya apa? Jadinya apa? Lebih berwibawa. Ya, itu penelitian orang-orang India. Kalau bahasanya Islam, ya bahasanya Al-Quran, kata-kata lebih diberatkan, gitu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh agama itu kadang-kadang kita belum bisa cerna ilmiahnya. Praktek aja dulu. Pasti nanti ada alasan ilmiahnya. Kenapa wudhu itu sehat? Kita nggak ngerti mungkin. Dan sahabat-sahabat dulu nggak ngerti, nggak? Ngerti nggak mereka? Nggak ngerti. Ya, wudhu ya wudhu aja, sedekah ya sedekah aja. Nabi cuma bilang sedekah itu menyehatkan gitu. Nabi ngomong bahasa Nabi gitu ya, obati penyakitmu dengan sedekah gitu ya. Itu bahasanya Nabi gitu. Hadisnya kayak gitu. Kalau bahasa saya sedekah itu menyehatkan. Mereka nggak ngerti itu endorfin. Ya, praktek aja. Tahajud juga. Tahajud itu ya selain yang tadi saya bilang kan ya, itu bisa membuat ini kita lebih naik gitu ya. Kedua apa? Itu juga menyembuhkan penyakit karena melatonin ke kontrol. Ya, kortisol ke kontrol. Akhirnya apa? Nah itu kalau nggak ke kontrol ini biar penyakit nih, kanker, tumor dan semuanya. Kalau ke kontrol aman insya Allah. Gitu. Makanya kalau kita lihat culture silat di Indonesia itu biasanya bangun apa? Jam tahajud semua. Karena memang itu waktunya itu atmosfer sedang tebal-tebalnya. Kalau dibiarin itu jadi penyakit. Nah manusia mesti bangun bergerak. Nggak bergerak jadinya penyakit. Jadi atmosfer sedang tebal, ya suasana sedang gelap-gelapnya itu sedang bekerja tuh hormon. Nah kita mesti kontrol semuanya. Nah, Islam udah kasih tahu sebenarnya itu. Ya, dan nanti kita mungkin akan temukan lagi ya sholat-sholat yang lain, amalan yang lain, semuanya amalan sebenarnya pasti ada sisi ilmiahnya. Cuma kadang-kadang akal kita belum nyampe. Dan memang nggak perlu nyampe. Praktek aja. Kalau nyampe, ntar alhamdulillah. Nggak nyampe juga nggak apa-apa. Karena para sahabat juga dulu belum nyampe ilmunya. Gitu. Nabi pun tidak tahu ternyata oksitosin meningkat, serotonin meningkat, belum tahu itu Nabi. Ya. Nah, jadi praktek aja. Dan sedekah itu menyehatkan, ya, endorfin, serotonin, dopamin meningkat, ya, oksitosin meningkat, anestesi meningkat, sehingga apa akhirnya sulit ya penyakit untuk masuk. Dan apalagi sedekah itu juga mengayakan. Jadi kalau kita memberi, energi positif terhimpun, yang negatif keluar. Gak percaya, coba lihat. Kalau kita ngasih ya sedekah, donation gitu, ke panti asuhan, ke masjid atau kemana saja, kita kasih tuh ke panti asuhan. Setelah ngasih, ada perasaan enak dalam tubuh kita. Ya. Anak yatimnya senang nggak? Pertanyaan saya, siapa yang lebih senang? Anak yatim atau kita?
Kita yang lebih senang. Nah itu energi sedang positif-positifnya, ya. Dan menariknya kalau kita energi sedang positif itu ketemu orang tuh paling enak tuh, mudah closingnya tuh, urusan gampang. Jadi saran saya kalau kita punya urusan-urusan yang berat, mau ketemu orang-orang di sana tuh ya, mau deal yang berat, menjelang ketemu sedekah dulu. Kebanyakan kita dibalik, nanti Pak, kalau saya goal Pak, kalau saya deal Pak, saya sedekah Pak. Nah itu, nggak goal jadinya ya. Sedekah dulu, insya Allah goal gitu. Dibalik caranya. Kayak teman-teman kita praktek tuh Indonesia waktu itu ya, main bola lawan Belanda waktu itu. Wah kita pengen menang Pak, ya udah sedekah, saya bilang ikhtiar sedekah. Nah kira benar nih kalau latihan sedekah juga, ternyata kalah Indonesia 3-0 ya, kalah lawan Belanda 3-0. Mereka protes ke saya, kalah juga nih Mas Iko. Untung sedekah, mau nggak sedekah 6-0 itu ya. Iya, nggak percaya sama orang hidup ya. Saya tuh ya pernah waktu sama ibu saya mertua saya gitu ya, saya balik dari Danau Toba, saya balik ke Medan. Mau sepeda juga kayak gini nih, ya. Tahu di jalan saya pakai mobil rental kan. Tahu di jalan saya tabrakan. Mobil yang nabrak saya sama persis sama mobil rental saya. Waktu itu saya habis sedekah tuh. Nah, pakai ilmu sedekah nggak cocok nih kayaknya. Kalau bahasa hadis nggak cocok. Nabi bilang sedekah menolak bala. Tidak mungkin bala menjauhi sedekah. Jadi kalau kita sedekah duluan, bala pasti kalah cepat gitu. Nggak jadi datang gitu. Logikanya gitu bahasa hadis. Ini habis sedekah malah tabrakan, gimana ceritanya coba? Ya, nah saya cek, benar nggak nih hadis? Saya sih percaya benar, cuma saya pengen buktikan secara ilmiah, saya bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Saya cek, ternyata subhanallah itu hadis benar. Kenapa? Mobil yang nabrak saya kan sama jenisnya tuh. Mobil yang nabrak saya bonyok, ya dan tidak bisa jalan lagi. Mobil saya cuma bempernya aja goyang. Subhanallah demi Allah itu benar. Kalau saya nggak sedekah ya sama bonyoknya tuh saya yakin. Ya, kan itu sama jenisnya. Sama-sama mobil Jepang gitu ya, kecuali ya mobil kita mobil Eropa gitu, itu mobil Jepang ya oke gitu ya. Ini sama jenisnya dan sebenarnya memang sama mereknya juga, sama juga catnya bahkan ya. Dia ya berhenti mesinnya nggak bisa jalan lagi, mesinnya apa tuh ya bonyok lah gitu ya. Saya cuma bempernya aja goyang. Jadi waktu saya jalan tuh ya dia nggak bisa jalan lagi, mati begini nggak bisa lagi, saya bisa jalan juga. Saya bisa jalan full kecepatan 100 tuh, supir Medan soalnya ya. Cuma bemper baik-baik itu aja cuma. Oke lah ya, cuma bemper doang gitu. Jadi benar sedekah itu menolak bala, sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Dan terbukti nih, ini orang sedekahnya luar biasa, 50%, 80% sedekahnya. Kita ngomong zakat 2,5%, dalilnya banyak banget ya. Curiganya banyak banget. 2,5% pakai rewel, ya kan? Pakai dalil, tak ganti, banyak banget omongannya. Pakai kwitansi lagi ini itu macam-macam semuanya ya. Yes, oke ya, itu juga tuh jangan mencegah fitnah gitu. Ini nggak pakai dalil, nggak ngerti tuh surah Al-Baqarah 260 sekian, nggak ngerti deh, nggak pernah baca. Sedekahnya 50%, ini 80%. Ini menjelang meninggal target akan mewakafkan hartanya 99%. Warren Buffett. Teman-teman tahu lah, tinggal di sini dia ya. Bill Gates juga sama. Apakah hartanya berkurang? Tidak. Tiap tahun media melaporkan hartanya meningkat. Jadi sedekah itu bukan mengurangi, melainkan apa? Menambah. Berkurang kata siapa? Kata otak kiri kita, otak realistis. Jadi kalau dikasih masih berkurang, itu kata otak kiri itu. Makanya sulit majunya kepada otak kiri itu. Kemarin saya bilang kiri itu kere biasanya itu, ya. Kanan singkatan kanan, kayak tenan, ya. Nah, mau sedekah dihitung kayak uangnya banyak banget ya, hitung segala gitu ya. Sudah kan takut miskin. Kenapa takut miskin kok? Takut miskin kayak pernah kaya aja deh. Bukan karena kaya kita sedekah insya Allah dikayakan ya. Sesiapa yang disempitkan rezekinya adalah menafkahkan sebagian hartanya. Ayatnya ngomong kayak gitu. Jadi sering mepet-mepetnya nih sedekah. Dan kemarin saya bilang, mumpung Ramadan, belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Apalagi umur udah senior nih, saya bilang ya. Ini udah putih ya, ini sudah putih juga ya. Bisa jadi saya duluan ya, tapi kalau lihat angka di KTP ya, nah statistik menunjukkan ya gitu ya. Hukum asuransi kan gitu, dia lihat statistik kan. Nah, semua sih mungkin aja, saya juga bisa gitu. Nggak percaya coba lihat Ramadan lalu berapa banyak teman kita udah nggak ada lagi sekarang, benar nggak? Iya. Coba cek 2 Ramadan yang lalu, 3 Ramadan yang lalu, siapa yang udah nggak ada lagi di ruangan ini? Ya, buktinya itu dia ada berangkat duluan gitu. Nah, bukan mustahil kita juga nggak ketemu Ramadan yang berikutnya. Mumpung ada waktu, saya bilang potong tuh, jebret sedekahin saya bilang. Ya, berapa? Minimal saran saya 30%. Kenapa 30%? Gak usah nanya, ikut aja. Ya, minimal dapat 1 fadilah. Apa itu? Nurut sama guru. Ya, nah, ya. Iya
kayak sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kan bingung jawabnya, udah ikut aja 4 rakaat. Nah, kalau saya ngomong yang ideal, para sahabat itu sedekah 50% minimal. Kayak Abu Bakar mainnya 99%. Ya. Nah, saya turun sekarang tuh 50%. Terus keluar semua sekarang nih ya. Nah, nggak ada lagi mau ngikut gitu ya. Nah, jadi kita bertahap. Itu kan sahabat terdekat Nabi. Kalau kita ini kan sahabat jauh gitu kan, jauh banget udah. Ya. Yang mulai 30 dulu. Ya. Tapi kalau mau 50%, ayo gitu. Saya 50%. Saya challenge sama teman ya. Kalau mau 50% juga. Apa yang ada potong setengah, jebret udah. Jadi kayak orang Mekah Madinah gitu. Orang Mekahnya merantau, orang Madinah langsung potong aja bagi dua langsung. Punya 2 otak, satu, punya 2 rumah, satu, udah selesai. Punya 1 rumah ya udah berdua langsung. Ya, simple. Beneran. Ini tas kita bagus-bagus semua ya, emas kita bagus-bagus ya. Itu kalau nggak ada manfaat, itu nanti jadi mudarat bagi kita, atau enggak? Itu akan nyiksa kita, tahu nggak? Kita kumpul-kumpul, kita tunggu-tunggu, bikin kita bangga, ya kita merasa cantik pakai kayak gituan gitu ya. Itu bikin kita susah di sana, saya bilang gitu. Kalau kita sedekahin yang tadi masuk ke kotak tuh, nah itu insya Allah jadi harta kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah itu jadi harta kita beneran. Memudahkan kita di sini dan di sana. Ya. Nah, jadi saran saya minimal tuh potong 30%. Jebret. Ya. Dan mesti berani tiap kali Ramadan itu kita mesti berani melakukan apa? Sedekah ekstrim menurut saya. Apa itu ekstrim? Kita ngasih sampai nangis, itu ekstrim menurut saya. Minimal mata kita tuh berkaca-kaca. Bukan karena kacamata, ya. Tapi memang karena pengorbanan yang berat luar biasa gitu. Ya. Jadi kita nggak mau nih, kita gemeter nih, kita lakukan juga gitu, jebret. Nah itu saya bilang kemarin yang kita mengikis rumput dunia gitu. Kenapa kita berat melepaskan emas kita, uang kita? Karena cinta kita sama tuh harta. Cinta itu yang salah. Cinta nggak salah ya, kita boleh cinta sama istri kita ya, dengan dunia sekedarnya boleh. Tapi cinta berlebihan sampai tidak mau berpisah, itu yang salah. Itu definisinya rumput dunia. Jelas hadisnya, jelas ayatnya. Ya, rasanya berat luar biasa. Ketika hilang sampai nangis gitu. Ya, nah itu artinya cinta yang berlebihan. Kalau cinta sekedarnya boleh, kita cinta istri kita, suami kita, anak kita punya mercy, ya kita perbaiki, kita bersihin, ya itu rasa sayang kita sah-sah saja gitu. Tapi akhirnya kita berat berpisah dengan itu, berarti harga kita lebih rendah daripada mercy. Ya, berarti itulah namanya kubu dunia. Ya, nah saya bilang boleh punya mercy-nya silahkan, toh untuk datang ke sini ibadah juga, untuk kerja ibadah juga, ya. Nah kalau ada mobil yang lain lepas saja, saya bilang, lepas saja, ya. Beneran saya bilang ya, kalau kita berani sedekah ekstrim, perubahan nasib kita juga akan ekstrim. Coba lihat coba kita flashback deh 5 tahun ke belakang, berubah nggak hidup kita? Apa gitu-gitu aja gitu? Naiknya nggak banyak. Ya. Kalau pengen naiknya gini, saya bilang ya, sedekah ekstrim. Ya, tahu tuntar apa namanya keajaiban, apa namanya kecepatan. Saya alhamdulillah di Indonesia tiap tahun naik ya pendapatan 10 sampai 20 kali lipat per tahun. Itu dari segi income, belum lagi dari segi yang lain, dari segi kemuliaan. Diundang ke sini itu kemuliaan menurut saya. Diundang berseminar di 4 benua, enggak semua pembicara bisa kayak gitu. Setahu saya, ya hanya 2 orang di Indonesia bisa seperti itu. Ya. Yang satu senior, yang saya alhamdulillah usia masih 30-an ini. Ya. Nah, Allah itu kemuliaan menurut saya. Ya. Belum lagi dari segi yang lain-lainnya. Diundang di TV juga, jadi bintang iklan juga, ya macam-macam semuanya. Ya, bintang iklan juga rezeki, ya kan? Bukan soal fee-nya, fee-nya itu gak seberapa, tapi artinya apa? Orang mengakui kekokohan kita, itu rezeki menurut saya. Orang menghargai kita, ya. Nah, saya percaya juga teman-teman kalau praktek itu fadilah pasti ngefek, ya. Nah, berapa besar efeknya Allah yang Maha tahu. Dan namanya sedekah nggak mungkin ditunda. Ada yang bilang, oh ya Pak, saya balasannya ketunda sih Pak, saya sedekah Pak ya, ya sekitar 6 bulan kemudian sih Pak baru bekerja. Omong kosong saya bilang. Allah punya sifat namanya apa? Menyegerakan, tidak mungkin nunda-nunda. Emang kita apa hobinya kerjaan nunda-nunda gitu ya? Kalau Allah pasti disegerakan. Janji dia langsung tak langsung itu. Kita sedekah tak langsung lagi dia gitu. Ya, lebih cepat daripada saya ngomong tadi gitu. Tapi benar Pak, baru 6 bulan terasa. Enggak. Sebenarnya gini, misalnya nih ya. Ibu misalnya punya job ya, punya proyek gitu. Tanya, ada bisa bikin ini ya? Aduh saya nggak tahu nih. Hubungi ke sini, ya. 2 bulan lagi hubungi ke sini, ya. Bulan ketiga hubungi ke sini, bulan keempat hubungi ke sini. Bulan ke-6, oh saya kenal namanya Mas Ipo. Coba hubungi deh Mas Ipo. Akhirnya hubungi saya 6 bulan kemudian. Nah, jadi seolah-olah prosesnya 6 bulan. Padahal waktu saya sedekah ini misalnya itu dia langsung bekerja itu. Cuma dia text time tek baru gitu. Ya. Jadi namanya sedekah tidak pernah ditunda. Kalau kita ngomong ditunda, balasannya itu tauhid kita kacau namanya. Dan sedekah tidak pernah pakai insya Allah dibalas ya, nggak ada. Insya Allah pasti dibalas, nggak ada. Pasti dibalas, nggak pakai insya Allah. Matahari terbit di timur, pasti nggak? Lebih pasti lagi balasan sedekah. Karena
matahari terbit di timur, tidak ada ayatnya yang menjamin. Ya, tidak ada ayat yang menjamin. Karena itu terbit nanti bisa jadi barat. Ya. Tapi kalau balasan sedekah dijanjikan berulang kali, ya, belasan kali. Artinya pasti, nggak pakai insya Allah. Oh tapi tak kabur Pak, semua dengan izin Allah Pak. Ini janjinya Allah. Tidak mungkin Allah mangkir. Kalau mangkir kan tabrakan tuh, ya. Dan ini sifatnya Allah. Misalnya gini, ya, Allah maha besar. Boleh nggak kita ngomong? Insya Allah ya, Allah itu maha besar. Boleh nggak? Nggak boleh. Allah pasti maha besar. Itu sifatnya gitu loh. Ya. Nah janji juga gitu. Nggak mungkin dia mangkir gitu loh. Dan cek juga tuh ayatnya, hadisnya nggak ada. Engkau bersedekah, maka mudah-mudahan aku akan membalas. Nggak ada. Engkau memberikan, engkau menafkahkan, niscaya. Kalimatnya langsung seperti itu. Maka langsung itu. Kalau tahajud masih ada kalimatnya mudah-mudahan. Engkau ibadah itu ya, maka mudah-mudahan engkau ya masuk ya, ya ke derajat ya yang lebih tinggi. Jadi kalimatnya masih mudah-mudahan. Sedekah saya belum pernah ketemu ya satu hadis pun, satu ayat pun yang mengatakan mudah-mudahan, tidak ada. Karena memang itu sunatullah yang bekerja buat semuanya. Ya, non muslim saja dibalas. Ya, seorang penjahat sekalipun tetap dibalas sedekah. Nah, karena itu memang efeknya ya sunatullahnya. Ini hukum gravitasi. Pasti balasan sedekah lebih pasti. Ya, balasan sedekah lebih pasti. Kita nggak berharap sekalipun tetap dibalas. Ya. Nah, next kita lihat. Gimana ini? Jepang ya. Nah. Jadi orang Jepang itu agamanya apa? Nah, kita belajar waktu SD kayak gitu. Padahal orang Jepang itu mayoritas agamanya nggak ada, ateis itu. Shinto cuma segelintir, rata-rata sudah ateis ya. Nah, jadi orang Jepang itu ateis ya. Tapi hebatnya dia itu ya, hebatnya tanda petik gitu ya. Mereka kalau punya hajat itu pergi ke kuil. Nah, ngapain? Dia tulis hajat di sebuah kertas, kemudian digantung, kemudian apa? Dia sedekah di sini. Ya. Jadi orang ateis saja percaya kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak sedekah berarti lebih parah daripada orang. Bukan saya ngomong loh, ya, gue yang ngomong loh, ya. Yang ada saja percaya, masa kita nggak percaya coba? Mereka nggak pakai dalil, tau nggak? Nggak pakai dalil, percaya. Dan memang dunia merindukan hal-hal seperti ini, sedekah gitu ya. Makanya sekarang action hero itu hobinya sedekah semua. Karena memang dunia rindu dengan itu. Iron Man sedekah, ya. Batman juga sedekah, dia kan filantropis gitu, ya, hobinya sedekah, walaupun itu fiktif gitu. Dan artis-artis pun juga sedekah. Sekarang Bon Jovi bikin restoran konsepnya sedekah gitu, ya. Nah, semuanya lah melakukan. Wali kota New York juga ya menyedekahkan 50% profitnya gitu ya. Jadi dunia merindukan ya hal-hal seperti itu ternyata. Nah, mereka tujuannya untuk branding, cari nama, ya. Kalau kita cari brand di hadapan Allah selesai. Jadi kita sedekah dan equity kita di hadapan Allah naik, cukup selesai. Orang mau muji kita, mau maki kita, tulisannya dia. Ya. Saya ke Amerika ini, apa orang semua senang? Apa semua orang muji saya? Enggak, banyak yang maki-maki saya. Indonesia masih banyak kok kita perlu seminar kok di sini, ngapain berangkat ke sana gitu. Ya, apa urgensinya? Penggalangan dana sekian ini ngomong gitu. Itu ke saya semua. Ya enggak semua, tapi banyak yang ngomong itu sampai sekarang. Apakah gara-gara saya dengar ngomong itu saya berhenti? Enggak. Pentingnya saya benar, cara saya benar, saya berangkat. Saya bilang saya pernah pernah Ramadan di Indonesia, pernah juga di Mekah juga pernah, di Jepang juga pernah, di Amerika juga pernah, di Hongkong juga pernah. Insya Allah kita isi semua dengan kebaikan. Walaupun saya jalan-jalan pun, insya Allah juga tujuan untuk kebaikan. Kita tadi cek tuh, kita siap jalan ke BLR gitu. Kita cek ke apa? Nah ini jadi materi kayak gini-gini entar, gitu. Ya, itu insya Allah ada ilmunya semua entar. Ya, nah jadi orang ateis saja percaya kekuatan sedekah. Kalau kita nggak sedekah berarti ya kita parah lah. Intinya itulah menurut saya. Dan Nabi bilang beli semua kesulitanmu dengan kata kuncinya semua, ya. Pengen karirnya beres, bisnis beres, ya, anaknya beres, rumah tangga lebih beres, ya. Nah, tetap ikhtiarkan secara duniawinya, ya. Sakit, masalah berat, tetap ikhtiarkan. Nah, pelumasnya sedekah. Jadi ikhtiar kita tuh mesinnya tuh, tak. Sedekah itu pelumasnya. Kalau ada pelumas lebih cepat ya, gitu. Harusnya 2 menit bisa 10 detik jadinya, ya. Harusnya 2 tahun tercapai, kita pakai ini 2 bulan selesai, gitu. Saya pernah waktu bangun perumahan ya, itu kita coba ya sedekah yang ekstrim itu subhanallah. Pencapaian 2 bulan selesai dalam 1 minggu penjualan. Orang lain pakai salesman sampai 5, saya cuma 1 begitu. Yang lain pakai billboard, pakai iklan majalah, saya cuma pakai flyer. Ya, waktu itu beneran. Waktu itu kita angkanya penjualan terbesar di Batam. Orang mencapainya 2 bulan, maksimal 1 bulan, saya 1 minggu. Ya.
Nah itu fadilah ya dari efek sedekah ekstrim. Loh kok disebut-sebut masih Bob? Itu namanya tahadus binikmah. Kalau kita ada sesuatu seperti itu, niatnya benar, ya kita sampaikan kepada yang lain sehingga bisa memotivasi, menginspirasi yang lain. Kalau saya diam, gimana mau terinspirasi coba? Ya, jadi harus ada saya yang satu orang ngomong, menyampaikan. Ya, nah semua nih kata Nabi. Oke, terus Ali bilang pancing rezeki dengan sedekah. Jadi mau mancing ikan paus, apakah bisa pakai nasi? Kita pergi ke Malibu gitu ya, atau kemana gitu ya, tabur nasi berharap ikan pausnya datang, bisa nggak? Kalau pengen ikannya besar, umpannya mesti besar, pakai jala yang besar, pakai kapal yang besar, pakai yacht. Kalau yang pakai gini-gini doang tuh dapatnya cuma satu, pakai jala mungkin ada berapa? Kalau pakai yacht, pakai kapal dapatnya gede. Ya, nah jadi umpannya kita gedein, insya Allah dapatnya gede juga. Nah kalau rezeki kita masih receh, jangan-jangan sedekah aja juga receh. Beneran, kausalitasnya kayak gitu. Ya, ada lagi tuh sedekah tuh kan, wah otaknya lewat itu tuh pakai tangan sama dia. Bukan takut ria, takut ketahuan sedikit ya. Nah, maka ditutup pakai tangan sama dia ya. Ya silakan mau ditutup ya, tapi mudah-mudahan jangan kayak gitu niatnya. Ya, banyakin saya bilang. Ada yang bilang biar bikin asal ikhlas Mas Ipo. Kalau memang ikhlas mestinya ente ngasihnya banyak, ya enggak? Kenapa sedikit? Berarti belum ikhlas itu, ya masih hitung-hitungan itu. Ya, dan orang yang ngomong ya biar bikin asal ikhlas, biasanya nggak ikhlas itu. Ya, orang kalau ikhlas nggak bakal ngomong. Saya ikhlas kok, ikhlas, nggak ikhlas itu berarti. Ya, kalau orang ikhlas mah dia diam aja, nyantai aja gitu. Oke? Nah, terus Ali bilang ya pancing rezeki dengan sedekah. Jadi pancing. Kalau bahasa penabiannya, bahasa hadisnya Nabi bilang, ya jemputlah rezeki dari langit, datanglah rezeki dari langit dengan sedekah. Itu hadisnya. Nah, Ali ini kan dia sangat lugas, tegas bahasanya. Dia sederhanakan, jadi dia pancinglah rezeki dengan sedekah. Kita lihat slide terakhir. Ya, ini fakta-fakta tentang sedekah siapa yang saya tahu nih, biar kebongkar nih cara pikir kita yang mungkin selama ini ya kurang tepat gitu ya. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Idealnya iya, tapi andai kata belum ikhlas sedekah aja, ntar lama-lama juga ikhlas. Tuh anak kita di luar sana, dia puasa sekarang, ikhlas nggak? Saya tanya. Enggak, karena sering-sering puasa, insya Allah ikhlas. Benar nggak? Iya. Kita juga dulu kayak gitu kok. Dikasih baju baru sama orang tuanya, akhirnya puasa, ya kan? Nah, ya awal-awal is oke gitu. Makanya orang awal-awal beribadah ngomongnya fadilah, ya is oke gitu. Nanti level berikut udah beda gitu. Ya. Nah, jadi ikhlas atau belum ikhlas sedekah, entar lama-lama juga ikhlas. Entar lama-lama dapat tuh ikhlas ya, mercy ikhlas ya. Nah, dapat tadi itu ya. Beneran ya. Jadi kalau sedekahnya hebat, ikhtiarnya hebat, ikhlas juga dapat ya. Yang nggak ketawa karena belum pernah punya soalnya ya. Nah, jadi mercy itu ada ikhlas ya, masih ada sedia, ada ikhlas, ada ikhlas ya, ada ikhlas. Sering-sering sedekah, ikhlas dapat ya. Nah, ya minimal Audi dapat lah ya. Ya, jadi ikhlas atau belum ikhlas sedekah, kalau lama-lama juga ikhlas. Lebih baik terpaksa sedekah, ya, daripada ikhlas tidak bersedekah. Kalau kita terpaksa pun masih ada manfaatnya ke orang. Ada yang bilang, wah takut riak pak. Apa itu riak? Saya mau tanya. Tidak jadi beramal karena orang lain. Sorry, dibalik, beramal karena orang lain, benar nggak? Ya. Apa itu riya? Oh ada orang lain akhirnya dia sholat, ada orang yang nggak sholat, ada orang dia sedekah, ada orang dia sedekah. Jadi dia beramal karena orang lain, itu syirik kecil. Jadi yang jadi Tuhan adalah orang lain. Nah, ada orang nih, jadi dia sedekah riya. Ada lagi nih orang nggak sedekah tapi riya. Ada nih orang. Kenapa? Ini sedekah karena orang lain. Ini dia pak, tidak sedekah karena pikiran orang lain. Itu juga riya. Kenapa tadi nggak sedekah? Enak kelihatan orang, nah itulah riya. Tidak jadi bersedekah, tidak jadi beramal karena pikiran orang lain. Padahal ayatnya membolehkan, ya sedekah terang-terangan boleh, ayatnya ada. Nabi pernah, sahabat pernah. Saya temukan minimal 5 ayat yang membolehkan sedekah terang-terangan. Ya, jadi boleh gitu. Sedekah diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Ya, otaknya lewat yang pura-pura diem, gitu ya, pura-pura zikir, gitu ya, itu tuh diam-diam nggak sedekah itu. Nah, yang ketawa itu pernah mengalami, ya. Nah, makanya penghayatan, ya. Makanya kalau di gereja, aduh, saya
dalam kita malu. Di gereja tuh nggak pakai kotak, gereja pakai apa? Pakai kain tuh, ya. Didatangin satu persatu gitu ya. Nah, mau lari kemana kau? Ya. Nah, ada yang lolos tuh. Dan itu 2 orang, 1 orang lewat, 2 orang lewat. Jadi nggak ada satupun yang lolos. Ya, jadi keluar semua itu. Nah, saran saya di masjid itu pakai sorban tuh. Ya, datangin tuh ya. Kalau dia belum ngasih, kita nggak usah jalan. Ya, setuju aja ya. Kalau dia ngasih sekian sen, kita bilang, maaf Pak, ini masjid ya, bukan toilet ya. Ya iyalah. Masuk jamban itu bayar cuma sekian sen gitu ya. Nah, masuk rumah ibadah ngasih sekian sen juga. Itu artinya nggak ada menurut saya itu. Ya. Tempat paling mulia ngasihnya kayak gitu, receh. Ya. Jangan heran dia rezekinya kayak isi toilet juga gitu ya. Pamrih boleh nggak berharap? Boleh. Yang nggak boleh apa? Berharap ke orang. Kita traktir dia, berharap dia yang balas. Itu yang nggak ikhlas. Kalau kita traktir dia, berharap Allah yang balas, ya boleh. Kita mau berharap sama siapa lagi coba? Yang ngomong gak berharap tuh ya, wah jangan berharap. Ya iya, kalau uangnya memang banyak bisa gitu. Uangnya mepet gimana coba? Nah justru itu, kita mepet nih uang cuma $10. Kemudian kita datang, yaudah deh, kita mungkin beli tiket dia atau apa gitu ya. Nah kita pakai $10. Tentu kita punya harap, ya Allah ganti ya Allah, itu uang aku satu-satunya. Ya, kalau uangnya banyak mungkin gak berharap, udah lupa jadi kayak gitu. Nah jadi boleh berharap, karena harap dan takut bagian dari iman. Kalau orang nggak punya harap, nggak punya takut, biasa amalnya nurun. Ya, kenapa orang ninggalkan sholat? Dia nggak punya harap, dia nggak punya takut. Gitu. Coba harapnya banyak, takutnya banyak, dia pasti sholat, pasti amal. Makanya seluruh ulama sepakat harap dan takut bagian dari iman, roja dan khauf. Mesti punya dua-duanya. Tidak punya harap, tidak punya takut, cacat imannya. Ya, yang nggak boleh itu berharap sama orang. Terus siapa lagi? Sama tuyul, nah itu nggak boleh ya. Nah, itu nggak boleh itu ya. Oke, terus reciprocity ya, apa yang kita berikan itu kita dapatkan. Terakhir, berapa persen idealnya sedekah kita? 30%. Ya, saran saya ya, kalau rutin tiap bulan, ya minimal 20% lah. Ya. Nah, yang untuk momentum Ramadan kita pakai ya, yang ekstrim gitu ya, sebisanya 50%, kalau belum bisa 30%. Itu saran saya. Ya, agar perubahan hasil kita juga ekstrim, nggak gitu-gitu mulu. Nah, kalau rezekinya misalnya gini, kita ya anak bisa sekolah ya, makanan hari-hari cukup. Nah, main satu level lagi namanya wakaf. Wakaf namanya. Ya. Nah, sedekah ekstrim macam-macam. Bisa jadi segi bentuk rupiah atau apa? Bisa jadi apa? Punya 2 mobil tadi, 1 lepas. 2 properti, 1 lepas. Punya perhiasan, setengah lepas. Itu saran saya. Ya. Nah, nggak usah banyak tanya. Ya, nanti rasakan Ramadan berikutnya udah beda kita. Jadi sosok yang benar-benar berbeda. Itu insya Allah. Percaya kekuatan sedekah? Yakin? Yakin. Otak kanan langsung praktek. Boleh? Boleh? Oke, taruh uangnya di sini sekarang. Boleh? 100% untuk tujuan sosial, bukan untuk saya, bukan untuk panitia. 100% untuk tujuan sosial. Boleh? Boleh. Silakan. Makin segera naruhnya, semakin segera balasannya. Bertele-tele juga balasannya. Silakan ya. Apa yang membuat bala itu terjadi? Karena kita menunda-nunda sedekah. Kalau kita sedekah, insya Allah bala nggak terjadi. Ya, hadisnya ngomong seperti itu. Sedekah diam-diam boleh, terang-terang boleh. Ya, nah yang penting niatnya kejaga. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Oke nih, apa nih hajat kita sekarang? Kita beli dengan sedekah kita sekarang. Ya, beli semua kesulitanmu dengan sedekah, beli semua impianmu dengan sedekah. Yang pengen ke tanah suci, ya, yang pengen karirnya membaik, pengen bisnisnya membaik, pengen rumah tangganya makin rukun, pengen lebih sehat lagi, pengen keluar dari sakitnya, dari masalahnya, pengen anak-anaknya tentram, ya. Kita beli dengan sedekah kita sekarang, ya. Hukumnya sedekah adalah bersegera agar kita terhindar dari bala. Ya. Uang boleh, barang boleh, ya. Cobalah sesekali sedekah ekstrim gitu, ya. Yang ada di kantong lepasin gitu, ya. Yang ada di dompet lepasin gitu, ya. Uang boleh, barang boleh, cincin, kalung, handphone boleh. Karpet jangan, ya mesti soalnya, ya. Suami jangan, kasihan yang terima ntar, ya. Masih plus sedekahnya gimana? Insya Allah udah ada, tenang aja, ya. Mau kita sebelum berangkat udah jadi kok, ya. Oke, ini saya tanya nih, yang habis sedekah tadi, ada perasaan enak ada tubuh. Ada perasaan hangat ya di sini ya. Di sini ya. Nah, itu endorfin meningkat. Insya Allah sakit-sakit kecil hilang. Kalau sakit-sakit besar tergantung tadi ngasihnya berapa. Ya. Sakit tumor pakai $2 nggak bisa lah ya. Kalau korengan bisa ya, panu bisa, cenut-cenut bisa ya. Nah, kanker tumor pakai $2 nggak bisa lah ya.
Jantungan nih. Oke, ini spesial buat teman-teman di sini, buat Los Angeles ya. Pertama dan satu-satunya ya, saya mau lelang Al-Quran saya ya. Nanti berapa yang diperoleh kita masukin di sini. Bukan buat saya, bukan buat panitia ya. Saya udah bilang saya 1 sen pun tidak dapat uang dari sini, beneran ya. Jadi mudah-mudahan yang punya Al-Quran ini berikutnya kita doain rezekinya membaik ya, lebih berkah, lebih berlimpah. Minimal kayak saya berharap jauh lebih banyak daripada saya ya. Saya ya minimal ada kenang-kenangan dari saya gitu ya, karena dia datang ke sini gitu ya jauh-jauh. Nah kalau saya lelang nih dengan harga kurang lebih ya $50, ada yang mau nggak kira-kira? Siapa? Ada yang lebih dari 50? Ada. Uangnya besok nggak masalah, sekarang udah habis nih, besok boleh ya, maksimal lusa lah ya, hari Senin gitu. Ada yang lebih dari 50 berapa? 100, ada lebih dari 100? Luruskan niatnya, naikin angkanya. Usman pernah melakukan lelang, Ali pernah melakukan lelang, insya Allah boleh. Ada lebih dari 100? Berapa? 200. Ada lebih dari 200? 2,5. Ada lebih dari 2,5? Bapak-bapaknya mana ini ya? Ada lebih dari 2,5? Besok boleh ya, besok boleh atau lusa boleh ya. Tapi mohon jangan cicil ya. Karena memang uangnya buat ya, mesti kita sama-sama. Ada lebih dari 2,5? Luruskan niatnya, naikin angkanya. Ya, berapa Ibu? 300. Ada lebih dari 300? 3,5. Ada lebih dari 3,5? Kalau orang yakinnya sudah besar, amal turun membesar, semua jadi kecil. $300 kecil, 1.000 pun kecil. Tapi kalau keyakinan kecil, semua jadi berat. 500 berat, 1.000 berat. Ya. Berapa tadi terakhir? 3,5. Ada lebih dari 3,5? Berapa? 500. Ada lebih dari 500? 5,5. Ada lebih dari 5,5? Angka 5 itu bagus, tapi 7 lebih bagus ya. 7 lebih bagus ini ya. Berapa? Berapa? $1.000 ya. Ya, 10. Ada lebih dari 1.000? 1.000 sih bagus ya, tapi 17 lebih bagus. Sehari semalam itu 17 rakaat ya. Ada lebih dari 1.000? Ya, 1.100 sih oke lah ya. Ada lebih dari 1.000? Luruskan niatnya, naikin angkanya ya. Berapa? 1.500 ya. Berarti belum subuh itu, jadi kehilangan 2 rakaat ya. Ada lebih dari 1.500? Kecil ya. 200 mah kecil, receh sama Allah itu mah ya. Kita nggak minta pun itu diganti sama Allah, bukan diganti bahkan dilipat gandakan ya. Ada yang lebih dari 1.500? Ya, 1.500 1 kali, 2 kali, berapa Ibu? 2.000 ya. Ada lebih dari 2.000? 2.000 bagus ya, tapi nabi-nabi itu juga 25. 25. Ada lebih dari 2.000? Oi, tiduran ini, ada apa ini ya? Senyap aja ya. Ada lebih dari 2.000? 2.000 1 kali. Kita doain ya, mudah-mudahan yang punya ini ya rezekinya lebih berkah, lebih berlimpah, bisa bersegera ke tanah suci. Ya sudah berkali-kali ke tanah suci ya, rumah tangganya lebih tentram, diangkat dari masalah-masalah yang berat ya. Ada yang lebih dari 2.000? 2.000 1 kali, 2.000 2 kali, 2.000 3 kali. Gak ada? Gak ada yang challenge? Oke, sah? Oke, silakan Bu, diambil Al-Qurannya. Kita doain sama-sama ya. Ya, silakan. Ini belum transaksi ya, ini balasan dari Allah sedang bekerja. Ya, sedang bekerja. Ya. Ya. Boleh ajarnya apa disampaikan, nanti kita aminkan sama-sama. Adik saya sedang sakit di Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa dari Bapak dan Ibu dia segera sembuh. Dan mudah-mudahan Quran ini kita bisa pakai untuk semuanya. Dan saya akan tinggalkan di sini. Bisa semua bisa baca. Ya, amin ya. Nah, gitu. Ya.
Yang belum sanggup, doa dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Gitu. Jangan prasangka, dia tuh pamer tuh. Ya, nah, terakhir, ini saya cuma bawa satu buku Muslim Milenial ya. Ini pun kita lelang ya. Cuma satu. Kalau 7 keajaiban rezeki ada sekitar 7 buku atau berapa gitu ya. Kalau ini cuma satu ya. Ini saya lepas kalau harga $20, ada yang mau nggak kira-kira? Ini buku saya terakhir. Ya. Siapa? $20 ada yang mau? Ada yang lebih dari 20? Berapa? 50? Ada yang lebih dari 50? 100? Ada yang lebih dari 100? 150? Ada yang lebih dari 150? Ya. Ada yang lebih dari 150? 300? Ada lebih dari 300? Bukan buat saya ya, kesini semua nih. Ada lebih dari 300? Ya. Ini editor saya baca buku ini, dia 2 kali nangis. Dan pembacanya udah ribuan ya. Ini alhamdulillah mega besar juga di Indonesia ya. Selalu masuk 10 besar di Indonesia. Kalau nomor satunya itu di Indonesia ya. Dan saya berharap teman-teman juga mengalami perubahan besar setelah baca ini gitu ya. Tadi berapa terakhir? 300. Ada lebih dari 300? 300 satu kali, 2, 3 setengah, ada lebih dari 3 setengah, 350 satu kali, 2 kali, gak nyesel nih, cuma satu nih, ya. 3 kali, sah? Sah, oke, silahkan ibu. Nanti silahkan dibuka, kalau mau nanti saya tanda tangan, ya. Ya. Oke, jadi mungkin itu saja acara kita pada pagi hari ini. Besok saya sudah berangkat, jadi subhanallah perjalanannya panjang sekali dari LA saya ke Houston, transit dulu sekian jam di sana, kemudian ke Qatar sekian jam lagi di sana, baru sampai di Indonesia. Itu perjalanan kita total hampir 48 jam, ya. Subhanallah luar biasa gitu ya. Saya mikirnya wah ini perjalanan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah membersihkan ya, bermudah ya. Saya pamit ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.